Kode 931 Kekosongan Nirwana Semu. Saya tidak berpikir bahwa catatan alam surgawi hujan kuno itu benar. Suan Bao yang terhormat tersenyum ketika dia melihat ke arah ular Mongazer yang bergerak maju sambil dikelilingi oleh para kultivator All Heaven. Matanya berbinar dan tangan kanannya melambai di udara saat dia dengan lembut berkata, "Hujan penjaga surgawi." Setelah dia berbicara, semburan suara gemuruh bergema di antara bintang-bintang. Retakan raksasa muncul di hadapan Yang Mulia Suan Bao. Retakan ini seperti luka yang dibuka di udara tipis, dan panjangnya setidaknya 1000 kaki. Tekanan yang sangat kuat mengelilingi area tersebut. Ada kilatan cahaya keemasan saat seorang pria lapis baja emas keluar. Pria emas ini memancarkan cahaya keemasan. Dia sama menariknya dengan matahari. Dia mengenakan baju besi emas yang indah dan tampak seperti prajurit surga. Dengan satu langkah, pria berarmor emas ini turun dari celah. Lalu ada lebih banyak kilatan emas dan 3 pria lapis baja emas keluar. Saat ini, seluruh area diterangi oleh cahaya keemasan ini. Ketika Wang Lin melihat keempat pria lapis baja emas ini, pupil matanya menyusut tanpa ampun. Dia sangat terkejut. Pengawal surgawi. Wang Lin dengan jelas merasakan keempat pria lapis baja emas ini mengeluarkan aura yang sama seperti Tasan. Keempat orang besar ini jelas disempurnakan menggunakan metode rahasia yang diciptakan Kaisar Langit King Lin. Penjaga surga terbagi antara pangkat emas, perak, tembaga, dan besi. Keempat orang besar ini semuanya berperingkat emas. Wang Lin memandang yang terhormat Suan Bao dan dengan cepat mundur ke tepi pusaran. Setelah 4 penjaga langit lapis baja emas muncul, ekspresi Yang Mulia Suan Bao mengangkat tangan kanannya sambil memasang ekspresi netral. Dalam sekejap, keempat penjaga langit menyerang Mongazer Serpent. Saat ular Mongazer meraung, tentakelnya menyapu segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat yang sama, Dewa Darah dan orang lain yang berada di sekitarnya segera menyerang 4 penjaga langit. Dewa Darah membentuk segel saat dia bergerak maju. Lalu cahaya darah menyebar dan dia melambaikan tangannya. Lautan darah muncul entah dari mana dan menyerbu ke depan. Namun, ketika lautan darah menghantam para penjaga langit, hal itu hampir membuat mereka berhenti sejenak. Para penjaga surgawi berpisah ke 4 arah dan mengepung ular Mongazer bersama dengan para kultivator All Heaven. Tangan kanan Suan Bao yang terhormat meraih ke dalam kehampaan sekali lagi dan retakan lain muncul. 9 kupu-kupu hitam tiba-tiba terbang keluar. 9 kupu-kupu ini berwarna hitam pekat, dan dari kejauhan terlihat sangat ganas. Saat mereka muncul, mereka mengepakkan sayapnya dan badai pun terjadi. Badai ini sangat dahsyat dan menyapu ke depan. Ke-9 kupu-kupu itu terbang ke depan sambil menari. Saat kupu-kupu muncul, bahkan dengan ketabahan mental Wang Lin, ekspresinya sangat berubah. Ini adalah kupu-kupu yang dibentuk oleh kereta perang pembunuh dewa. Wang Lin tersentak, tapi kemudian dia segera menemukan perbedaannya. Kupu-kupu yang dibentuk oleh kereta perang itu berwarna-warni dan sangat indah. Namun, 9 kupu-kupu ini berwarna hitam seluruhnya. Sudah jelas kekuatan kupu-kupu ini mencapai titik ekstrim lain dibandingkan dengan kupu-kupu Wang Lin. Apa identitas orang tua ini? Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Bahkan King Sui tidak membuat Wang Lin terkejut. Bahkan kultivator misterius yang menghentikan pertempuran antara King Sui dan Dewa Darah tidak membuat Wang Lin merasa sangat tidak percaya. Penjaga surgawi dan kupu-kupu adalah harta yang dimiliki Wang Lin. Namun, ketika dia melihatnya di tangan orang lain, hal itu menyebabkan keterkejutannya mencapai puncaknya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi melihat. Dia bergerak sangat cepat dan menyerbu menuju harta karun yang mengambang di antara bintang-bintang yang telah dia incar selama beberapa waktu. Harta karun ini adalah ukiran kayu yang diambil oleh Devil Saint Iblis Hitam. Meski hanya tersisa separuhnya, namun tetap memberikan tekanan yang kuat. Ekspresi Wang Lin muram. Pertarungan saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti lagi. Pilihan terbaik saat ini adalah memancing di perairan yang bermasalah ini. Wang Lin bergerak sangat cepat saat dia menuju ukiran kayu yang setengah rusak itu. Ada banyak orang lain yang memiliki ide untuk memancing harta karun selama pertempuran ini, sehingga tidak mengherankan jika ada beberapa kultivator yang saling bertarung di sekitar ukiran kayu, tidak mengizinkan siapapun untuk mendekat. Kedatangan Wang Lin langsung menarik perhatian para kultivator. Hal ini menyebabkan orang-orang tersebut segera mengubah arah tanpa ragu-ragu. Para kultivator All Heaven ragu-ragu sejenak, tetapi para kultivator aliansi segera mengirim beberapa orang untuk mengejar Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang saat tangan kanannya membentuk segel, lalu dia melambaikan tangannya.
Hembusan angin menerpa ke depan seperti orang gila, dan setelah itu, Wang Lin tanpa ampun melayangkan pukulan. Ada ledakan keras dan riak keras dari pukulan tersebut dikombinasikan dengan hembusan angin untuk menciptakan kekuatan unik bagi Wang Lin. Kekuatan Dewa Kuno dikombinasikan dengan kekuatan mantra adalah awal dari kekuatan Wang Lin. Namun, kedua kekuatan ini baru saja mulai menyatu dan belum menunjukkan kekuatan sebenarnya. Saat disapu oleh para kultivator aliansi itu, tubuh dan jiwa asal mereka bergetar dan mereka merasakan kekuatan misterius yang tak terbayangkan datang. Mereka mau tidak mau mundur karena seolah-olah mereka akan segera mati jika tidak mundur. Mereka belum pernah menemukan mantra seperti itu selama bertahun-tahun berkultivasi. Mata Wang Lin berbinar dan tungku Dewa Kuno muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, dia bertukar tempat dengan salah satu dari mereka. Di mata para kultivator di sekitarnya, penglihatan mereka kabur dan Wang Lin juga mengubah posisi. Dia kemudian keluar dan tiba di sebelah ukiran kayu dalam sekejap. Namun, saat dia mendekat, seberkas energi pedang muncul dari kehampaan dan menyerangnya. Energi pedang ini mengandung aura yang sangat kejam, seolah-olah segala sesuatu harus menghindarinya atau dihancurkan. Wang Lin tidak asing dengan energi pedang ini, itu adalah sesuatu milik Ling Tianhou. Harta karun ini milik Chen Long dari Sekte Pedang Dao Lou. Suara dingin bergema saat sinar energi pedang mendekat. Jika Wang Lin mencoba mengambil harta karun itu, dia akan terkena energi pedang. Ekspresi Wang Lin tetap netral, dan dia tidak ragu sama sekali untuk mengambil ukiran kayu yang setengah hancur itu. Matanya menampakkan cahaya misterius saat dia membuka mulutnya dan meludahkan sesuatu yang menghalangi di depannya. Stempel penyegel surgawi 18 neraka langsung muncul dan energi pedang menghantamnya dan runtuh. Stempel penyegel surgawi 18 neraka tidak bergeming sama sekali, lalu Wang Lin menariknya kembali. Seorang kenalan lama yang baru saja melarikan diri dengan jiwanya saat itu berani mencuri harta karun di hadapanku. Wang Lin meninggalkan kata-kata dingin ini, dan ekspresi wajah Chen Long berubah. Dia tahu ini bukan waktunya untuk membunuh sekarang, jadi dia pergi. Ada terlalu banyak kultivator selama pertempuran ini, sehingga tidak mungkin untuk melihat wajah satu sama lain dengan jelas. Selain itu, Wang Lin tidak pernah tinggal di satu tempat terlalu lama dan terus berpindah-pindah, jadi Chen Long tidak mengenali Wang Lin. Namun, ketika Chen Long menoleh, Wang Lin terlihat agak familiar, tapi dia tidak akan pernah mencocokkan orang ini dengan Wang Lin. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Wang Lin, seolah-olah sambaran petir melintas di benaknya. Ketidakpercayaan memenuhi matanya saat dia berseru, "Kamu!" Wang Lin tidak memperhatikan Chen Long dan menghilang. Dia mengembara di medan perang dan terus mengambil harta ajaib orang yang meninggal. Namun, kesadaran ilahinya terkunci pada ular Mongazar, menunggu kesempatan, saat aliansi memulai pertempuran mereka melawan ular Mongazar sehingga dia bisa mendapatkan warisan di dalam ular Mongazar. Tatapan Wang Lin sesekali beralih ke wanita berpakaian biru. Sikapnya terhadapnya sangat aneh. Sementara Wang Lin dengan hati-hati berkeliaran, dia bertanya-tanya siapa wanita ini. 4 penjaga langit emas mengepung ular Mongazar. Mereka menciptakan lingkaran emas yang menjebak ular Mongazar di dalamnya. Saat Dewa Darah dan teman-temannya membalas, 9 kupu-kupu mengepakkan sayapnya dan membentuk badai dengan ular Mongazar sebagai pusatnya. Sebuah pusaran yang seolah menghubungkan langit dan bumi terbentuk. Dewa Darah dan teman-temannya memasang ekspresi muram di dalam pusaran itu. Mereka menggunakan harta sihir masing-masing, menciptakan keributan yang terus-menerus. Ular Mongazar bahkan lebih marah lagi. Terjebak 2 kali membuatnya hampir gila. Ia membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan raungan marah. Saat ia meraung, kata-kata para dewa kuno keluar. Ular Mongazar menggunakan mantra para dewa kuno. Mata Suan Bao yang terhormat berbinar dan dia menunjuk ke depan sambil tertawa. Kecepatan sayap 9 kupu-kupu segera meningkat dan garis-garis hitam muncul. Garis hitam yang tak terhitung jumlahnya berpotongan di sekitar ular Mongazar dan dengan cepat membentuk pengepungan. Keempat penjaga langit emas mengeluarkan raungan dan tubuh mereka bergetar dan langsung tumbuh menjadi raksasa setinggi 1000 kaki. Kemudian mereka melancarkan serangan bersama-sama. Wajah terhormat Suan Bao tersenyum ketika tangan kanannya terulur dan retakan muncul. Gas hijau keluar dari celah ini. Bersamaan dengan gas hijau, aura yang membuat pikiran semua kultivator dalam jarak 5000 km bergetar muncul. Tubuh Wang Lin bergetar. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat sebuah anak panah keluar dari celah itu. Panah ini terlalu besar. Panjangnya lebih dari 300 kaki dan lebarnya 7 kaki. Warnanya benar-benar hijau dan ujung panahnya memiliki 6 tepi.
Di ujung anak panah ada bulu berwarna ungu. Selain itu, ada noda darah merah tua pada anak panah tersebut. Yang mengguncang semua kultivator di sekitarnya adalah noda darah merah tua itu. Saat panah itu muncul, bahkan ekspresi Dewa Darah dan teman-temannya pun berubah. Bahkan Master Flamespark, yang bertarung melawan Wudo-chan, gemetar dan langsung melihat panah setinggi 300 kaki itu. Panah kekosongan Nirwana Semu. N. Episode 932 Aura Dewa Kuno. Pada saat ini, auman ular Mongazer bergema, dan itu berisi bahasa para dewa kuno. Retakan raksasa muncul dan langsung menuju ke yang terhormat Suan Bao. Dalam sekejap mata, ruang di sekitar yang terhormat Suan Bao runtuh. Saat suara gemuruh bergema, ekspresi yang mulia Suan Bao menjadi tenang. Dia menunjuk panah setinggi 300 kaki dan berkata, Nirvana Void. Murid Master Flamespark mengecil dan dia menjadi serius. Dia ingat panah ini. Itu adalah salah satu harta terbesar aliansi, Pseudo Nirvana Void Arrow. Rumor mengatakan bahwa asal-usul anak panah itu tidak diketahui dan sudah ada sejak lama. Itu sudah ada sejak alam surgawi. Rumor juga mengatakan bahwa noda darah di atasnya memberikan kekuatan aneh. Ketika dia memutuskan untuk membantai dirinya sendiri untuk masuk ke dalam aliansi, dia telah menyiapkan serangan balik terhadap semua harta yang dia tahu dimiliki oleh aliansi. Ketika dia melihat Pseudo Nirvana Void Arrow, dia mencibir. Panah Void Pseudo Nirvana ini dikabarkan tidak dapat diprediksi, tapi aku bertanya-tanya bagaimana jika dibandingkan dengan monster bulan ini. Anak panah setinggi 300 kaki itu bergetar dengan ujung jari yang mulia Suan Bao. Ia kemudian melesat ke depan seperti anak panah yang ditembakkan dari busur dan langsung menuju ke ular Mongazer. Mata ular Mongazer menunjukkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Saat ia melihat panah setinggi 300 kaki, ia merasakan bahaya. Ketika ia melihat anak panah yang merasakan bahaya datang ke arahnya, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Bintik-bintik cahaya muncul di hadapannya dan dengan cepat mengembun menjadi jari dewa kuno lainnya. Setelah jari dewa kuno muncul, ia langsung melesat ke arah panah. Ular Mongazer mengeluarkan raungan marah dan ular Mongazer yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalamnya. Jumlahnya ratusan ribu dengan ukuran berbeda-beda. Saat mereka muncul, medan perang menjadi semakin kacau. Medan perang ini bukan lagi antara All Heaven dan Aliansi, tetapi Aliansi melawan ular Mongazer. Ketika ular Mongazer yang tak terhitung jumlahnya menyerang, ekspresi para kultivator Aliansi berubah drastis. Mereka dengan cepat mundur, tapi kecepatan mereka tidak sebanding dengan ular Mongazer. Ular Mongazer yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan mulai mandi darah. Selama pertempuran yang kacau itu, beberapa kultivator All Heaven terkena dampaknya. Sedangkan untuk Wang Lin, ular Mongazer setinggi 30.000 kaki menyerangnya. Ekspresinya muram saat dia dengan cepat menghindarinya dan tidak repot-repot terlibat dengannya. Wang Lin tahu bahwa satu-satunya alasan munculnya ular Mongazer yang lebih kecil ini adalah untuk menyingkat jari dewa kuno yang paling kuat. Pada saat ini, anak panah itu menyerbu dan bertabrakan dengan jari dewa kuno yang dibentuk oleh ular Mongazer. Ledakan dahsyat bergema di seluruh wilayah utara aliansi. Aura kuno datang dari noda darah merah tua yang menutupi anak panah dan langsung menembus jari dewa kuno, lalu menerjang lurus ke arah ular Mongazer. Adegan ini menyebabkan mata Wang Lin terbuka lebar karena terkejut. Untuk pertama kalinya, ular Mongazer berhenti dan kemudian meraung sekali lagi. Saat ini, semua ular Mongazer yang lebih kecil, termasuk yang setelah Wang Lin, berbalik dan mulai mengaum. Ini bukanlah auman seekor ular Mongazer, melainkan auman ratusan ribu ular Mongazer yang dipanggil oleh ibu mereka. Jari dewa kuno muncul satu persatu hingga area itu dipenuhi jari dewa kuno. Semua pori-pori Wang Lin terbuka dan ekstasi memenuhi matanya saat dia menyerap aura ini seperti orang gila. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan tubuh dewa kunonya meningkat pesat. Bintang ilusi keempat yang tersembunyi di antara alisnya menjadi lebih nyata pada saat ini. Semua ini membuat Wang Lin gembira. Aura dewa kuno. Saya tidak menyangka aura dewa kuno akan terbentuk di sini. Meski tidak banyak, itu memang ada. Jari dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di dalam area tersebut, dan dalam sekejap mata, jari dewa kuno yang hampir berbentuk jasmani muncul di depan mata para kultivator di sekitarnya. Retakan aneh di jari terlihat sangat jelas. Adegan ini bahkan menyebabkan ekspresi yang mulia Suan Nao berubah. Ekspresinya menjadi sedikit suram. Ular Mongazer ini sedikit berbeda dari catatan kuno. Namun, saya memiliki Pseudo Nirvana Void Arrow, jadi sekuat apapun Mongazer Serpent, ia tidak dapat menghindari panah ini.
Xuan Bao yang terhormat sangat yakin dengan kekuatan Pseudo Nirvana Void Arrow. Meskipun Pseudo Nirvana Void Arrow milikku hanya berada di peringkat 9, jika aku dapat menangkap ular Mongazer ini dan menyempurnakannya, itu akan menjadi harta karun Pseudo Nirvana Void lainnya. Dengan menggabungkan keduanya, bersama dengan persiapan puluhan ribu tahun yang saya buat, saya 80% percaya diri dalam menciptakan harta karun Pseudo Nirvana Void peringkat 8. Dengan cara ini, posisiku di kelompok yang lebih tua akan meningkat dan aku akan memiliki cara untuk bersaing dengan Zhong Xuanzi. Panah Void Pseudo Nirvana menyerang ke depan hingga bertabrakan dengan jari dewa kuno yang baru saja direformasi. Raungan ular Mongazer berubah menjadi hantaman dan tubuh besarnya menyerang ke depan setelah jari dewa kuno itu. Namun, saat anak panah itu bertabrakan dengan jari dewa kuno, perubahan mengejutkan terjadi di wilayah utara aliansi. Jari dewa kuno tiba-tiba roboh lagi. Gemuruh menggelegar bergema, dan semua kultivator di sekitarnya, termasuk Wang Lin, merasakan darah di tubuh mereka melonjak dan langsung batuk. Jika Wang Lin seperti ini, maka tidak perlu membicarakan orang lain. Tubuh mereka langsung roboh menjadi tumpukan daging dan darah. Mereka diguncang sampai mati. Bahkan ekspresi Dewa Darah dan teman-temannya berubah drastis, dan mereka dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata, tidak ada lagi kultivator yang berada di dekat ular Mongazer. Hanya 4 penjaga langit emas yang masih menempel pada ular Mongazer. Mereka bekerja sama dengan 9 kupu-kupu hitam untuk terus menciptakan badai. Saat jari dewa kuno itu roboh, lebih dari separuh ular Mongazer yang lebih kecil roboh. Semburan darah biru berceceran, membuatnya tampak seolah-olah ruang angkasa itu sendiri diwarnai biru. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat keruntuhan ular Mongazer. Meskipun mereka hanyalah ular Mongazer kecil, jumlahnya mengejutkannya. Ular Mongazer adalah sesuatu yang hidup di dalam tubuh dewa kuno, dan ketangguhannya tak terbayangkan. Bahkan ular Mongazer kecil pun bukanlah makhluk yang bisa dihancurkan oleh seorang kultivator, namun apa yang terjadi barusan membalikkan semua itu. Harta karun tingkat berapa Pseudo Nirvana Void Arrow ini? Wang Lin menyeka darah di mulutnya saat dia menatap pemandangan di depannya. Pikirannya benar-benar kosong. Bersamaan dengan ular Mongazer kecil dan jari dewa kuno, Pseudo Nirvana Void Arrow milik yang terhormat Xuan Bao juga runtuh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada anak panah itu saat ia menghadapi dampak yang tak terbayangkan dari jari dewa kuno, dan panah itu hancur berkeping-keping. Mata Xuan Bao yang terhormat bersinar terang. Meski hasilnya sedikit berbeda dari ekspektasinya, secara keseluruhan, hal itu tidak terlalu di luar ekspektasinya. Ular Mongazer ini milik orang tua ini. Xuan Bao yang terhormat tertawa dan bergerak maju. Sebuah bayangan muncul dari panah Pseudo Nirvana Void yang hancur. Bayangan ini juga merupakan anak panah. Anak panah ini panjangnya hanya 3 inci, tapi kelihatannya persis sama dengan anak panah setinggi 300 kaki. Satu-satunya perbedaan adalah darahnya bukan merah tua melainkan merah cerah. Seolah-olah itu hanya noda darah. Warnanya merah tua. Ini adalah panah kekosongan Pseudo Nirvana yang sebenarnya. Anak panah itu meluncur dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, ia menembus di antara mata ular Mongazer. Saat ia menembus ular Mongazer, anak panah tersebut melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan, dan gemuruh yang diakibatkannya menyebabkan bintang-bintang berguncang. Untuk pertama kalinya, tubuh besar ular Mongazer bergetar dan mundur. Sebuah pusaran hitam muncul di antara mata ular Mongazer dan runtuh dengan hebat. Air mancur darah biru menyembur keluar. Anak panah itu berputar di dalam pusaran hitam dan menyerang lebih dalam. Setiap kali diisi, akan terjadi keruntuhan. Jeritan menyedihkan ular Mongazer bergema di seluruh bintang. Tangisan sedih ini membuat Wang Lin gemetar seolah ada rasa sakit yang luar biasa di hatinya. Dia mundur lebih cepat sambil melihat ke arah ular Mongazer. Ini adalah pertama kalinya ular Mongazer terluka parah. Suara seruannya bergema saat ular Mongazer kecil yang tersisa mulai runtuh. Semua ular Mongazer yang lebih kecil di area tersebut mati. Mata ular Mongazer berwarna merah darah. Benar-benar marah. Kemarahan kali ini jauh lebih hebat dari apapun yang pernah dirasakannya selama puluhan ribu tahun terakhir. Hal ini terutama berlaku untuk anak panah yang kini mengancam kelangsungan hidupnya. Marah, seruan sedih ular Mongazer mencapai puncaknya dan 7 bintang redup tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat bintang-bintang berputar, salah satunya tiba-tiba meledak di bawah auman ular Mongazer. Bintang dewa kuno yang hancur. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius ketika dia melihat ini. Saat bintang itu runtuh, kekuatan yang sangat kuat keluar dari ular Mongazer.
Kekuatan ini begitu kuat hingga pusaran di antara mata ular Mongazer terkoyak. Anak panah itu juga terpaksa keluar dari tubuh ular Mongazer. Adegan ini menyebabkan ekspresi yang mulia Xuan Bao, yang mendekat, berubah. Mustahil. Menurut catatan kuno, ular Mongazer biasa tidak mungkin bisa bertahan dari harta karun Pseudo Nirvana Void. Meskipun ular Mongazer ini besar dan ganas, ia pasti terluka parah. Master Flamespark mencibir saat melihat semua ini. Senior berkata bahwa tujuan mengirimkan ular Mongazer ini ke dalam aliansi adalah untuk membuatnya marah. Semakin marah, semakin besar kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh binatang ini. Kemarahan ular Mongazer mencapai puncaknya, dan ia meminjam kekuatan bintang yang hancur untuk mendorong panahnya keluar. Karena rasa sakit yang luar biasa, ia hampir kehilangan inderanya. Matanya merah, dan satu-satunya pikiran di benaknya adalah membunuh, 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 membunuh. Mengaum. Episode 933 King Sui tiba. Saat auman ular Mongazer bergema, tentakel yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya terjatuh. Kemudian semua tentakel berkumpul di hadapan ular Mongazer. Mereka berpotongan bersama dan membentuk lengan besar. Lengan ini panjangnya 100.000 kaki dan berbentuk kepalan. Dari kejauhan, itu tampak seperti lengan dewa kuno. Kemarahan ular Mongazer bagaikan jari dewa kuno. Namun, ketika kemarahan ular Mongazer mencapai batasnya, itu akan menjadi seperti lengan dewa kuno. Saat lengan dewa kuno muncul, tanpa ampun ia menyerang ke depan. Targetnya adalah panah Pseudo Nirvana Void. Pukulan ini membuat Wang Lin merasakan ilusi. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu yang tak terhitung jumlahnya ketika para dewa kuno membalikkan langit. Dia melihat dewa kuno melambaikan tangannya dan mengaum. Planet ini runtuh, ruang angkasa runtuh, dan semua musuhnya hancur. Pada saat ini, lengan dewa kuno yang dibentuk oleh ular Mongazer adalah seperti ini. Pukulannya terbang keluar dan mendarat di anak panah. Anak panah itu bergetar dan langsung roboh. Bahkan harta karun Pseudo Nirvana Void harus hancur di bawah pukulan dewa kuno. Xuan Bao yang terhormat batuk darah dan mundur tanpa ragu-ragu. Namun, pada saat ini, energi yang sangat dingin memenuhi bintang-bintang. Di saat yang sama, sambaran petir merah tiba-tiba mendekat. Baut petir merah ini terlalu cepat dan waktunya sangat tepat. Tepat pada saat itu, pikiran yang terhormat Xuan Bao bergetar karena hartanya dihancurkan. Baut petir merah mengandung rasa dingin yang luar biasa, dan memancarkan kekuatan Ji yang kuat. Itu melintas ke depan saat yang mulia Xuan Bao mundur. Xuan Bao yang terhormat tidak punya waktu untuk menghindar, jadi petir merah menyerbu tubuhnya. Ekspresinya berubah drastis, dia batuk seteguk darah, dan matanya menjadi tidak fokus sejenak. Tepat pada saat ini, King Sui keluar dengan mengenakan pakaian putih. Dia memasang ekspresi acuh tak acuh. Ketika dia muncul, ada kilatan merah dari mata kanannya dan beberapa sambaran petir merah melesat ke arah yang terhormat Xuan Bao. Alam Ji muncul. Ji alam. Sebuah ledakan datang dari tubuh yang mulia Xuan Bao dan kemudian sejumlah besar darah keluar dari punggungnya. Dia dengan cepat mundur, tetapi petir merah mengejarnya. Saat King Sui muncul, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke atas. Dalam sekejap, angin hitam muncul dan membentuk 7 naga hitam. Mereka mengaum dan memuntahkan udara dingin yang bisa memadamkan semua kehidupan saat mereka bergegas menuju yang terhormat Xuan Bao. Xuan Bao, apakah kamu masih mengenali tuan ini? King Sui sudah lama tiba di medan perang. Tak seorang pun selain yang terhormat Xuan Bao yang cukup layak untuk membuatnya bergerak. King Sui, kamu belum mati. Xuan Bao yang terhormat dengan cepat mundur, tetapi kemundurannya dihadang oleh 7 naga hitam. Di bawah hembusan udara dingin, yang terhormat Xuan Bao mengatupkan giginya sambil membentuk segel dan menunjuk ke depan. 9 kupu-kupu hitam di sekitar ular Mongazer menghilang, dan ketika mereka muncul kembali, mereka berada di sebelah yang terhormat Xuan Bao. 9 kupu-kupu, kembali menjadi satu. Kesembilan kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya sekaligus dan bersinar hitam. Hampir dalam sekejap, mereka menyatu menjadi satu. Ketika 9 sinar cahaya hitam menyatu, terjadi perubahan yang tak terbayangkan. Saat 9 kupu-kupu menyatu menjadi satu, ia memancarkan cahaya 4 warna. Saat sayapnya mengepak, bubuk 4 warna jatuh dan membentuk pusaran 4 warna di sekitar yang terhormat Xuan Bao. Ia segera memblokir 7 naga hitam di luar. Jika itu adalah harta ajaib yang dibuat oleh kakak seniormu, yang terhormat Tian Bao, aku, King Sui, akan sedikit khawatir. Namun, kamu tidak memenuhi syarat. Saat suara dingin King Sui bergema, kedua tangannya membentuk segel. Saat ketujuh naga hitam itu meraung,
ratusan ribu, hampir 1 juta, tetesan air hujan muncul. Tetesan air hujan ini sangat padat, dan meledak ke arah yang terhormat Xuan Bao, yang dikelilingi oleh bubuk dari kupu-kupu 4 warna. Suara letupan bergema dan yang terhormat Xuan Bao mengungkapkan senyuman pahit. Identitasnya adalah misteri bagi orang lain, tetapi tidak ada yang bisa dia sembunyikan dari King Sui. Dia adalah seorang surgawi dari alam surgawi hujan. Dia juga adik laki-laki dari yang terhormat Tian Bao, yang menciptakan kereta perang pembunuh dewa. King Sui, jangan mendorongku terlalu jauh. Alam surgawi sudah tidak ada lagi, ini adalah sistem bintang aliansi. Xuan Bao yang terhormat berteriak saat tangannya terbuka. Asal-usul surgawi yang dia simpan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbuka. Energi spiritual surgawi yang tak ada habisnya memenuhi area tersebut. Itu membuat area sekitarnya terasa seperti alam surgawi. Pada saat yang sama, tangannya membentuk segel dan kemudian menunjuk ke arah kupu-kupu 4 warna. Kupu-kupu itu tiba-tiba bergetar dan salah satu sayapnya rontok seperti kelopak. Dalam sekejap, sayap itu berubah menjadi 4 warna berbeda dan membentuk 4 pusaran. Hukum Nirwana Kekosongan. Saat Yang Mulia Xuan Bao berbicara, 4 pusaran yang dibentuk oleh sayap tiba-tiba meledak dan bertonton bubuk 4 warna menyebar. Panggilan King Sui dan panggil hujan dipengaruhi oleh bubuk itu dan segera menghilang. Tidak ada jejak mantra yang tersisa. Semuanya hilang. Xuan Bao yang terhormat menunjuk ke depan tanpa ragu-ragu dan sayap lainnya pada kupu-kupu 4 warna itu jatuh. Saat kupu-kupu menghilang, sayapnya melayang dan perubahan lain terjadi. Semua mantra yang hilang, termasuk Call the Wind dan Summon the Rain dari King Sui, muncul kembali. Namun, kali ini itu menjadi mantra yang terhormat Xuan Bao. Saat dia meraung, lengannya terulur dan segera mendorong kembali Call the Wind dan Summon the Rain. Satu bagian digunakan untuk menghentikan ular Mongazer dan bagian lainnya digunakan untuk menyerang King Sui. Menggunakan momen ini, Yang Mulia Xuan Bao dengan cepat mundur. Namun, petir merah mengejarnya, membuatnya sakit kepala. Jika Pseudo Nirvana Void Arrow masih ada, dia bisa melawan King Sui tanpa rasa takut. Memikirkan tentang Pseudo Nirvana Void Arrow miliknya, dia merasakan sakit di hatinya. Dia tidak mengira ular Mongazer ini begitu kuat. Itu terlalu berbeda dari yang ada di catatan kuno. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini. Tidak hanya dia tidak berhasil, dia juga kehilangan satu-satunya harta Pseudo Nirvana Void miliknya. Dia bisa membayangkan bagaimana statusnya di kelompok yang lebih tua akan turun drastis sebagai akibatnya. Dan sekarang dia telah bertemu dengan iblis King Sui sejak saat itu. Meskipun dia tidak tahu bagaimana King Sui tidak mati, karena dia sendiri bisa bertahan sampai sekarang, maka King Sui ini pasti punya beberapa metode juga. Pada saat krisis ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Satu-satunya pemikiran di benaknya adalah segera melarikan diri. Ketika Wang Lin melihat pemandangan ini, pikirannya bergetar dan jantungnya mulai berdetak kencang. Bang bang, bang bang. Semua suara dihilangkan dari telinganya kecuali detak jantungnya. Otaknya telah menghafal segel tangan yang digunakan Yang Mulia Xuan Bao. Dia dengan tegas mengingatnya. Jadi orang ini adalah adik laki-laki yang terhormat Tian Bao, dan kupu-kupu 4 warna diciptakan olehnya, tetapi tidak sekuat yang diciptakan oleh yang terhormat Tian Bao. Jika aku bisa mengetahui segelnya. Jantung Wang Lin berdetak lebih cepat dan matanya tetap tidak berkedip. Panggil angin dan panggil hujan yang didorong mundur tidak menghentikan King Sui sama sekali. Matanya dingin ketika tangan kanannya meraih kekosongan dan bintik kristal yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya. Lalu mereka berpencar ke depan. Gudang ajaib. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Persenjataan ajaib King Sui pernah muncul sekali. Sosok yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan aura yang kuat, dan dalam sekejap, ada ribuan tentara sebelum King Sui. Dengan ujung jari King Sui, semua bayangan menyerbu ke arah panggil angin dan panggil hujan. Murid Xuan Bao yang terhormat menyusut dan hatinya terasa pahit. Beberapa dari bayangan itu adalah teman lamanya. Dia menghela nafas saat kilatan keganasan muncul di matanya dan dia berteriak, King Sui, aku akan membiarkanmu melihat apa yang orang tua ini pelajari tentang kekuatan harta sihir. Semua harta karun di dunia memiliki sumber energi asal perak. Orang tua ini telah mempelajari sumber energi asal ini selama puluhan ribu tahun dan telah melihat sekilas jalannya. Lengan Xuan Bao yang terhormat terentang dan masing-masing tangan membentuk segel yang berbeda. Riak tak kasat mata segera menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, riaknya mencapai puluhan ribu kilometer.
Harta karun di sekitar para kultivator yang masih hidup semuanya bergerak dengan sendirinya dan ekspresi para kultivator tersebut berubah. Harta karun itu bahkan memutuskan hubungan mereka dengan tuannya sendiri. Adegan ini menyebabkan semua orang tercengang. Ada juga harta karun yang tak terhitung jumlahnya dari para kultivator yang telah meninggal. Semua harta karun ini mulai dikumpulkan menuju yang terhormat Xuan Bao. Seolah-olah yang terhormat Xuan Bao adalah pemilik semua harta sihir dan semua harta sihir harus merespons pemanggilannya. Namun, apa yang benar-benar membuat pikiran para kultivator dan Wang Lin gemetar adalah tas pegangan mereka. Tas penyimpanan juga dianggap harta karun. Saat ini, tas milik semua orang terbang keluar. Selama proses ini, tas terbuka dengan sendirinya dan harta karun di dalamnya terbang keluar. Tas milik Wang Lin juga sama. Ekspresinya berubah saat tangan kanannya terulur dan meraih tasnya. Namun, pada saat ini, ada kekuatan misterius di sekitar tasnya, dan saat dia menyentuhnya, dia merasakan panas yang membakar memasuki tubuhnya. Jika dia tidak melepaskannya, jiwa asalnya akan segera hancur. Banyak kultivator di sekitarnya juga mengambil tas mereka. Namun, setelah beberapa saat, mereka semua melepaskannya dengan sedih dan menyaksikan tas berisi barang-barang mereka terbang menjauh. Benda-benda di dalam tas milik Wang Lin terlalu berharga, jadi dia tidak bisa melepaskannya. Pada saat krisis, dia membuka mata ketiganya tanpa ragu-ragu dan lampu merah mendarat di tasnya. Sepotong sumber asal keluar dan menghilangkan kekuatan aneh di tasnya. Wajah Wang Lin menjadi pucat saat dia menghela napas lega dan dia memegang erat tas pegangannya. Episode 934 Mengejar Mulut Ular Mongazar. Harta yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar yang terhormat Xuan Bao dan kemudian runtuh. Setiap kali harta karun runtuh, sepotong gas putih akan terbang keluar. Dalam sekejap, gas putih yang kaya mengelilingi yang terhormat Xuan Bao. Saat persenjataan sihir King Sui mendekat, yang terhormat Xuan Bao membuka tangannya dan berteriak, kekuatan sihir Nirvana Void. Saat dia mengucapkan 4 kata itu, gas putih di sekelilingnya keluar dengan gila-gilaan dan bertabrakan dengan persenjataan ajaib King Sui. Bang, 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 bang. Guncangan besar bergema di seluruh bintang, menyebabkan keruntuhan semakin parah. Pusaran yang semula sepanjang 5.000 km tiba-tiba semakin terbuka. Banyak kultivator yang tidak mampu mengelak dengan cukup cepat dan menghilang ke dalam kehampaan. Begitu seseorang terperangkap dalam pusaran yang terbentuk oleh runtuhnya ruang angkasa, akan sulit untuk keluar hidup-hidup. Tidak ada yang berani memasukinya begitu saja. Pada saat ini, ruang angkasa bergetar hebat, tapi itu tidak berpengaruh pada ular Mongazar. Matanya merah dan ia sangat membenci Yang Mulia Xuan Nao karena telah melukainya dan membunuh ular Mongazar kecilnya yang tak terhitung jumlahnya. Lengan dewa kuno yang menyerang berhenti sejenak ketika King Sui muncul. Namun, mata ular Mongazar memerah, dan saat Yang Mulia Xuan Bao menggunakan mantranya, lengannya terangkat ke depan. Pada saat yang sama, tawa bergema di seluruh bintang. Itu adalah Master Flame Spark, yang telah menyingkirkan Wu Do-chan. Tangannya membentuk segel dan lusinan pecahan langit terbang keluar. Mereka menutupi area selebar ribuan kilometer dengan pusaran. Energi spiritual surgawi yang kaya menyebar, menyebabkan pusaran itu dipenuhi dengan kekuatan saat ia menyerang Xuan Bao yang terhormat. Tuan Langit King Sui, biarkan orang tua ini membantumu. Mata Wu Do-chan berbinar dan dia mengikutinya dari dekat. Dia akan membantu yang terhormat Xuan Bao melewati krisis hidup dan mati ini. Kulit kepala Xuan Bao yang terhormat menjadi mati rasa. Pertarungan ini bisa menjadi pertarungan paling berbahaya dalam hidupnya, selain saat alam surgawi runtuh. Di depannya ada King Sui, di belakangnya ada Mongazar Serpent, dan di atasnya ada Master Flame Spark. Tidak ada kesempatan untuk mengelak sama sekali. Menghadapi momen krisis ini, asal-usul surgawi yang terhormat Xuan Bao melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk penghalang yang tak terhitung jumlahnya. Jika aku bisa melewati ini, aku masih bisa hidup. Saat energi asal celestial mengelilinginya, lengan dewa kuno ular Mongazar tiba. Terjadi ledakan dan lapisan penghalang asal-usul langit semuanya hancur. Tepat pada saat ini, King Sui tiba, membawa beberapa sambaran petir merah. Ada serangkaian keributan dan Yang Mulia Xuan Bao segera batuk darah. Ketika pecahan langit Master Flame Spark tiba, tubuh Yang Mulia Xuan Bao roboh. Jiwa asalnya terbang keluar dan berada di ambang kehancuran, tapi ada jubah emas di sekitarnya yang terus-menerus mengimbangi dampaknya hingga akhirnya hancur. Pergolakan ini menyebabkan ruang yang terkoyak semakin menyebar. Ruang lebih dari 10.000 km kini menjadi area kehancuran. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya terperangkap di dalam.
Tungku dewa kuno muncul di sekitar Wang Lin dan dia terus-menerus mengubah posisi. Namun, matanya tertuju pada ular Mongazar, menunggu kesempatan. Pada saat ini, teratai sedang mengelilingi wanita berbaju biru dan dia baik-baik saja. Mayat emas di sampingnya juga baik-baik saja, dan memiliki ekspresi dingin. Melihat segala sesuatu di hadapannya, dia menghela nafas. Dia menatap Wang Lin dan tatapan kompleks melintas di matanya saat dia bergumam, saya tidak tahu apakah dewa akan mengenali saya satu ketika kita bertemu lain kali. Teratai telah menyerap semua aura kematian selama pertempuran ini. Kini aura kematian menyebar, membuatnya tampak seperti teratai yang diselimuti kabut. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok, menunjuk ke mayat emas di depannya, dan dengan lembut berkata, lepaskan segel. Saat kedua kata itu keluar, kata-kata itu tampak berubah menjadi jasmani dan berubah menjadi dua segel aneh yang mendarat di mayat emas. Mayat emas itu bergetar dan 5 jimat di kepalanya berhenti berputar. Mata mayat emas itu bersinar dan auman naga keluar dari mulutnya. Tubuhnya tiba-tiba membesar dan dalam sekejap berubah menjadi seekor naga. Ini adalah naga sungguhan. Itu bukan ilusi, ia memiliki daging dan darah. Sisik naga itu bersinar terang, dan dalam sekejap, ia keluar dengan suara gemuruh. Wanita berbaju biru menghela nafas dan memandang Wang Lin dari kejauhan. Kemudian tubuhnya berangsur-angsur memudar hingga menghilang. Naga emas itu berlari keluar sambil mengaum dan langsung menuju ke medan perang. Di kepalanya, 5 jimat kuning melayang di sana sambil mengirimkan penindasan. Saat itu tiba, naga emas bersinar dan suara kuno bergema di seluruh dunia. Api racun. Salah satu dari 5 jimat kuning segera mengeluarkan api, dan dalam sekejap mata, naga itu dikelilingi lautan api. Nyala api ini beracun. Kekuatan racun ini sungguh tidak terbayangkan. Ketika mendekat, ia melilit jiwa asal yang mulia Xuan Bao yang hampir menghilang dan hendak melarikan diri. Namun, pada saat ini, suara retakan datang dari kayu raksasa yang tidak berubah dan retakan raksasa terbuka. Dalam kilatan lampu hijau, seseorang keluar. Dia mengenakan jubah hijau dan terlihat sangat bagus. Saat dia melangkah keluar, dia tersenyum dan langsung mendekati naga emas itu. Kemudian tangannya membentuk segel dan menunjuk ke sana. Sebuah kayu raksasa ilusi tiba-tiba muncul di sekitarnya dan hancur. Orang tua ini adalah tetua ke-9 dari keluarga kuno All Heaven. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri? Naga emas itu terhalang oleh kayu raksasa ilusi, tapi matanya mulai bersinar. Ia membuka mulutnya dan tanah hitam keluar. Bumi hitam ini dipenuhi aura kematian yang sangat kuat. Bumi yang terkubur. Tangan kanan lelaki tua berjubah hijau itu, Yi Muzi, berubah menjadi telapak tangan dan menghantam kehampaan. Suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya bergema, menciptakan badai. Dia melangkah maju sambil melambaikan tangannya dan potongan kayu yang menjulang tinggi muncul di belakangnya. Potongan-potongan kayu ini padat dan segera membentuk penghalang yang padat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Sambil tersenyum, Yi Muzi melambaikan tangan kanannya. Potongan kayu raksasa di belakangnya terbang keluar, menyebabkan naga emas terus mundur. Pada saat ini, Wu Do-chan mendekat untuk membantu, tetapi King Sui mendengus dingin dan sambaran petir merah keluar. Master Flamespark memanfaatkan kesempatan ini. Tangannya bergerak dan pusaran yang dibentuk oleh pecahan langit menjadi beberapa kali lebih besar. Selain itu, lengan dewa kuno yang dibentuk oleh ular Mongazar juga telah tiba. Namun, ular Mongazar telah kehilangan rasionalitasnya. Tidak hanya membenci yang terhormat Xuan Bao, hal itu juga melibatkan orang lain. Pada saat lengan dewa kuno tiba, ular Mongazar membuka mulutnya dan menarik napas. Ia menarik napas begitu keras hingga tubuhnya pun mulai bergetar. Lengan dewa kuno menyapu segala sesuatu di depannya dan langsung meraih naga emas itu. Sambil memegang naga emas, lengan dewa kuno dengan cepat mundur dan melemparkannya ke mulut ular Mongazar. Dari sudut pandang ular Mongazar, membunuh kultivator yang melukainya tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya. Ia perlahan-lahan akan menyerap kekuatan hidup kultivator ini dan mencernanya. Setelah melahap naga emas, ular Mongazar tidak lagi memiliki kejernihan seperti sebelumnya. Alih-alih bergerak maju, ia malah menuju ke pusaran yang dibentuk oleh ruang yang runtuh. Memasuki pusaran berarti memasuki kekosongan di bawah ruang yang runtuh. Perubahan mendadak ini menyebabkan mata King Sui berbinar. Dia bertekad untuk mendapatkan jiwa asal yang terhormat Xuan Bao untuk mengetahui pergolakan yang terjadi di alam surgawi. Setelah melihat naga emas dan yang mulia Xuan Bao dimangsa oleh ular Mongazar, dia menggunakan kekuatan hisap dari ular Mongazar tanpa ragu-ragu dan menyerbu ke arah mulut besarnya. King Sui bukan satu-satunya.
Udo Chang adalah seseorang dari Istana Xuan dan dia memiliki hubungan baik dengan yang terhormat Xuan Bao. Dia mengatupkan giginya dan juga menyerbu ke dalam mulut ular Mongazar. Mata Wang Lin berbinar. Dia telah menunggu kesempatan ini. Tanpa ragu-ragu, guntur keluar dari tubuhnya dan, meminjam kecepatan guntur, dia menyerang Mongazar Serpan. Master Flamespark sedikit ragu, sementara mata Pak Tua Yimuzi berbinar. Dia sepertinya memikirkan sesuatu saat dia memasuki mulut ular Mongazar. Pada saat ini, sebagian besar tubuh raksasa ular Mongazar telah memasuki celah dan mulutnya telah tertutup. Ia akan menghilang dari ruang ini. Wang Lin mendekati ular Mongazar dan mendarat di tubuh besarnya. Dia menghentakkan kakinya dan hendak memasuki ular Mongazar. Master Flamespark secara alami melihat Wang Lin. Dia menghela nafas dan tidak lagi membuang waktu. Dia meraih kekosongan dan pecahan langit seukuran kepalan tangan muncul di tangannya dan dia melemparkannya ke Wang Lin. Anda telah memberikan kontribusi yang besar. Item ini akan membuat Anda tetap aman. Dengan ini, aku juga dapat menemukan lokasimu dan menyelamatkanmu dan King Sui. Dia menyerah untuk masuk. Bagaimanapun, dia masih harus memimpin perang antara All Heaven dan Aliansi. Adapun mengapa Wang Lin memasuki ular Mongazar, Master Flamespark tidak mengerti. Dia hanya bisa membayangkan Wang Lin ingin menyelamatkan King Sui. Mungkin anak ini punya pemikiran lain. Ketika Wang Lin menangkap pecahan langit yang menyusut, dia segera merasakan aura binatang guntur. Selain jiwa utama kuat yang tersegel di dalamnya, ada juga binatang guntur. Terima kasih, senior. Tepat saat Wang Lin berbicara, tubuhnya menghilang dan dia memasuki ular Mongazar. Saat ini, ular Mongazar benar-benar tenggelam ke dalam pusaran. Namun, tubuhnya terlalu besar, sehingga pusarannya meluas dan menyebabkan keruntuhan yang lebih luas. Saat ruang angkasa runtuh dalam gemuruh, Master Flamespark menghela nafas dan berbalik untuk mencari para kultivator All Heaven yang tersebar. 1. Jadi kata ini bisa berarti selir atau aku, atau pelayan dengan cara yang mencela diri sendiri bagi wanita. Saya hanya berpikir saya menjelaskannya sehingga orang dapat memahami makna di baliknya. Kata yang digunakan adalah A3/4 yang banyak digunakan dalam setting istana, jadi saya sangat senang saya tidak menerjemahkan sesuatu yang berlatarkan istana kekaisaran karena semua kata yang berhubungan dengan posisi spesifik itu akan membuat saya gila. Episode 935 Binatang Guntur yang Salah. Setelah pertempuran ini, medan perang di wilayah utara hampir hancur total. Sekitarnya puluhan ribu kilometer menjadi zona terlarang. Pusaran di tengahnya berputar dengan cepat. Debu dalam jumlah besar tersedot ke arahnya dan menghilang di dalamnya. Tidak ada kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran ini. Bagi All Heaven dan Alliance, kedua belah pihak saling menyelidiki, hanya saja harga dari penyelidikan ini sangat tinggi. Kematian puluhan ribu kultivator menyebabkan kedua belah pihak terdiam sejenak. Seolah-olah kedua belah pihak sedang membuat persiapan sempurna untuk pertempuran berikutnya. Di sisi All Heaven, sejumlah besar kultivator mundur dan berkumpul antara wilayah barat dan utara untuk memulihkan diri. Aliansi benar-benar diam, tetapi berita tentang pertempuran ini menyebar ke seluruh aliansi. Pada hari ini, seseorang muncul di samping pusaran. Dia memiliki rambut putih dan mengenakan jubah kuning. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan mengenalinya sebagai Huang Long. Huang Long dengan tenang melayang di kehampaan dan melihat pusaran di bawahnya. Kekuatan hisap yang kuat runtuh ketika berada di dekatnya. Meskipun pertarungan penyelidikan ini tampak seri, kenyataannya, aliansi kalah. Huang Long merenung sambil melihat ke medan pertempuran. Ia bisa membayangkan intensitas perang yang terjadi. Aliansi kultivasi selalu sombong, dan perang ini terjadi karena masalah dengan Master Flamespark saat itu. Menarik. Saya tidak menyangka bahwa ketika saya secara tidak sengaja membantu Master Flamespark saat itu akan memberikan kesempatan seperti itu kepada 4 sekte ilahi saya. Mata Huang Long berbinar setelah dia dengan hati-hati melihat ke medan perang dan kemudian berjalan menuju kehampaan. Saya harus membicarakan masalah ini dengan 3 orang lainnya. 4 sekte ilahi saya telah lama menunggu hari ini. Saya hanya tidak tahu. Jika planet kultivasi peringkat 9 di belakang aliansi kultivasi akan campur tangan. Bagaimanapun, mereka hanya mengenali aliansi kultivasi. Huang Long perlahan menghilang saat dia merenung. Saya kira mayat sekte juga memikirkan masalah ini. Kedatangan All Heaven telah mematahkan pertempuran di aliansi. Ada juga Wang Lin. Anak itu sangat baik, dan membiarkan dia berpartisipasi dalam pertempuran akan menjadikannya garda depan bagi 4 sekte ilahi saya. Dengan kultivasi Master Flamespark, dia seharusnya bisa melihat tandaku.
Ini bisa dianggap sebagai petunjuk dari sikap 4 sekte ilahi saya terhadap seluruh langit. Huanglong tersenyum ketika dia menghilang di antara bintang-bintang. Pertempuran ini tidak cukup besar. Biarkan itu menjadi lebih intens dan menghabiskan lebih banyak kekuatan aliansi kultivasi. 4 sekte ilahiku telah bertahan terlalu lama, dan inilah saatnya kekuatan yang telah kita simpan untuk meledak. Ada alam semesta lain di dalam pusaran itu. Ini adalah dunia kegelapan yang tak terbatas. Tidak ada cahaya atau suara, bahkan tidak ada sedikit pun energi spiritual atau energi asal. Kehidupan hampir punah di sini. Ini adalah kekosongan di bawah ruang yang hancur. Tidak ada yang tahu mengapa hal itu ada. Jika ruang angkasa adalah lapisan sutra yang tak ada habisnya, maka inilah kegelapan di bawah sutra tersebut. Pernah ada seorang kultivator kuat yang ingin menemukan akar dari kekosongan ini. Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang bisa mengetahui rahasia kehampaan. Tubuh seorang kultivator akan melemah tanpa henti seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang terus-menerus menyegel dan membatasi seorang kultivator, sehingga sulit untuk bertahan hidup. Selain itu, karena tempat ini terisolasi dari energi asal dunia, bahkan jika energi asal seorang kultivator dapat berdiri sendiri, akan ada saatnya energi tersebut habis. Selain itu, di bawah pengaruh pelemahan dan penyegelan, jumlah yang bisa mereka gunakan terlalu sedikit. Seolah-olah tempat ini adalah area terlarang bagi para kultivator. Di aliansi, hanya orang-orang yang status dan tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat tertentu yang mengetahui bahwa dahulu kala, sebelum alam surgawi runtuh, pernah terjadi peristiwa yang mengguncang surga yang hampir menyebabkan alam surgawi hancur. Tidak ada yang tahu apakah kekosongan ini akan berakhir. Bahkan para kultivator puncak nirvana saterer tidak bisa menyelidiki tempat ini terlalu lama. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak energi asal yang mereka miliki, masih ada hari di mana energi tersebut akan habis. Seolah-olah kekosongan ini adalah formasi isolasi energi yang berasal dari alam. Itu adalah ruang yang sepenuhnya tertutup yang mencegah para kultivator menghancurkannya untuk menjelajah lebih dalam. Namun, apakah ini benar-benar formasi isolasi energi yang berasal dari alam? Tidak ada yang tahu jawabannya. Namun, ada spekulasi tersembunyi di dalam hati beberapa orang. Mereka takut untuk menyentuhnya karena takut akan bencana yang tidak terbayangkan yang akan ditimbulkannya. Yaitu, tanah kosong ini bukanlah alam melainkan buatan manusia. Pada saat ini, bahkan tubuh besar ular Mongazer tampak tidak berarti. Setelah masuk, ia meringkuk dan memadatkan seluruh kekuatannya dalam upaya menyerap semua benda asing di tubuhnya. Ular Mongazer melayang dalam kegelapan tak berujung ini tanpa arah apapun. Itu jika kekuatan misterius di sini tidak berdampak pada ular Mongazer. Wang Lin berada di dalam tubuh Mongazer Serpent. Dia masih memegang pecahan langit yang diberikan Master Flamespark padanya. Indera ilahinya melewatinya dan dia meninggalkan jejaknya sendiri. Pada saat yang sama, suara gemuruh datang dari pecahan itu dan sambaran petir keluar. Guntur tersebar di hadapan Wang Lin. Saat guntur melengkung ke segala arah, binatang guntur bertanduk perak muncul. Ada rantai di lehernya dan banyak jimat yang tergantung di tubuhnya. Kelihatannya agak berantakan. Bahkan tanduk perak itu memiliki lubang kecil yang menembusnya melalui metode yang tidak diketahui dan sebuah lingkaran besi dimasukkan ke dalamnya. Selain jiwa utama yang tersegel di dalam fragmen surgawi yang diberikan Master Flamespark kepada Wang Lin, ada juga binatang guntur. Ketika binatang guntur melihat Wang Lin, matanya menjadi berkabut dan semua ketidakadilan yang dideritanya selama bertahun-tahun meletus. Sudah bertahun-tahun sejak Wang Lin melihat binatang guntur, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Penampilan Thunder Beast ini terlalu aneh. Dia mengambil beberapa langkah lebih dekat ke binatang guntur dan melihat lingkaran besi di tanduk perak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh lingkaran itu dengan tangannya. Hal ini menyebabkan ketidakadilan pada binatang guntur menjadi lebih kuat, dan ia mengeluarkan suara gemuruh yang pelan. Wang Lin tersenyum masam dan dengan lembut berkata, beberapa tahun terakhir ini sulit bagimu. Dia melihat Thunder Beast terus menggeram seolah ingin menceritakan semua penderitaan yang dideritanya. Wang Lin menggosok hidungnya dan menepuk kepala binatang guntur sambil berkata, sebenarnya, kamu terlihat sangat baik. Ini awalnya dimaksudkan untuk menghiburnya, tetapi saat dia mengatakannya, binatang guntur tidak lagi menggeram dan tiba-tiba memutar lehernya, menyebabkan rantai di lehernya bergemerincing. Jimat kertas acak di tubuhnya juga bergetar saat menatap Wang Lin dengan keraguan di matanya. Jelas sekali tidak yakin dengan kata-kata Wang Lin.
Ia sudah terlalu sering mendengar hal yang sama dari Master Flamespark. Setiap kali Master Flamespark melihatnya, dia akan mengucapkan kata-kata serupa. Wang Lin tersenyum kecut. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghibur binatang guntur. Dia sangat bersimpati dengan Thunder Beast di dalam hatinya, terutama setelah melihat penampilannya. Wang Lin membayangkan semua penderitaan yang dialami binatang guntur selama bertahun-tahun. Namun, kekuatan Thunder Beast mengejutkan Wang Lin. Jelas itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, dengan Thunder Beast menatapnya, Wang Lin hanya bisa mengangguk untuk menunjukkan bahwa apa yang dia katakan adalah benar. Setelah melihat bahwa binatang guntur masih dipenuhi keraguan, Wang Lin menghela nafas dan menyentuh tas pegangannya. Pedang surgawi itu terbang keluar dan dia menjentikkannya, menyebabkan Su Liguo terbang keluar. Tanpa Wang Lin mengirimkan perintah, Su Liguo sudah mengetahui situasinya dari hubungannya dengan Wang Lin. Setelah dia muncul, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memainkan lingkaran besi di tanduk binatang guntur. Dia tidak bisa menahannya dan tertawa terbahak-bahak. Thunder Beast segera mengeluarkan raungan marah dan guntur menutupi tubuhnya. Hal ini terutama berlaku pada tanduk peraknya, tempat guntur langsung berkumpul dan melesat ke arah Su Liguo. Su Liguo sangat ketakutan, dia menjerit dan segera mundur. Namun, guntur itu terlalu cepat, sehingga jejaknya mendarat di tubuhnya. Su Liguo menggigil dan dengan cepat berkata, "Jangan impulsif, aku sangat menyukai lingkaran besi itu sehingga aku tidak bisa menahannya untuk menyentuhnya." Indera ilahi Wang Lin menyebar untuk mengamati sekeliling, dan dia sepenuhnya mengabaikan Su Liguo dan binatang guntur. Alasan Wang Lin membiarkan Su Liguo keluar adalah untuk menghibur binatang guntur karena Wang Lin benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan masalah ini. Tidak diketahui bagaimana Su Liguo dan binatang guntur berkomunikasi bersama, tetapi setelah beberapa kata, ekspresi binatang guntur menjadi lebih baik dan kecurigaan di matanya perlahan memudar. Tidak lama kemudian, ada kebanggaan di matanya, dan dia mengeluarkan suara gemuruh dan dengan gembira berkomunikasi dengan Su Liguo. Pada akhirnya, ia membiarkan Su Liguo duduk telentang dan bahkan tidak peduli jika Su Liguo memainkan lingkaran besi itu. Ia mengguncang tubuhnya seolah sangat puas dengan penampilannya. Setelah Wang Lin menarik inderanya dan melihat ini, dia tidak bisa tidak mengagumi Su Liguo. Ketika Wang Lin menemukan pedang hitam di makam Suzaku, Wang Lin menyadari bahwa Su Liguo memiliki bakat ini. Dia tidak tahu bagaimana Su Liguo membujuk pedangnya, tapi itu tidak dapat dipisahkan dari Su Liguo untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Su Liguo sedang menyentuh lingkaran besi itu dan berpikir dalam hatinya, kakek Sumu tetaplah yang lebih baik. Aku langsung bisa mengalahkan iblis ini. Sambil merasa puas diri, Su Liguo menarik lingkaran besi itu dengan kekuatan yang terlalu besar, menyebabkan binatang guntur itu mengaum dengan marah. Su Liguo dengan cepat menepuk lembut binatang guntur itu dan mengatakan beberapa hal lagi. Mata binatang guntur itu berseri-seri saat ia menggelengkan kepalanya sendiri dan memandang dirinya sendiri. Kesombongan dan ketidakpedulian sebelumnya telah lenyap sepenuhnya. Episode 936 memancing untuk keuntungan. Melihat semua ini, Wang Lin hanya bisa menghela nafas. Dia masih ingat tatapan pantang menyerah dari binatang guntur dan raungan arogan yang mengguncang dunia. Namun, melihat Thunder Beast sekarang, tidak ada jejak dirinya yang dulu. Jika bukan karena dia bisa merasakan binatang guntur ini dibentuk oleh kereta perang, Wang Lin akan mengira ini adalah binatang guntur yang salah. Merasa disesalkan, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan Thunder Beast kembali menjadi seberkas cahaya yang kembali ke tasnya. Adapun Su Liguo, dia segera mundur dan wajahnya dipenuhi dengan sanjungan saat dia berkata, "Guru, sudah lama sejak Su kecil keluar, jadi tolong jangan paksa saya kembali. Saya melihat tidak ada bahaya di sini, jadi bagaimana kalau Anda memberi saya waktu luang?" Wang Lin memandang Su Liguo dan dengan tenang berkata, "Tempat ini jauh lebih berbahaya dari yang kamu kira, jadi kembalilah ke dalam." Dengan itu, Wang Lin melambaikan tangannya. Su Liguo marah, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Namun, dia sudah mengutuk dalam hatinya. Namun di permukaan, Su Liguo tidak berani mengungkapkan kemarahannya, dan dia dimasukkan kembali ke dalam tas oleh Wang Lin. Tubuh Wang Lin berkedip saat dia bergerak melewati Mongazer Serpent. Indera ilahi mengelilingi tubuhnya dan dia bergerak dengan sangat hati-hati. Namun, dia tidak pernah berhenti bergerak dan hampir meninggalkan bayangannya. Wang Lin sangat akrab dengan ular Mongazer, jadi dia bisa pergi ke tempat yang dia inginkan tanpa berpikir. Jika itu terjadi di masa lalu, Wang Lin tidak akan bergerak seperti ini. Lagi pula, ada sejumlah besar ular Mongazer yang lebih kecil di dalam saat itu.
Namun, ular mongazer yang lebih kecil itu semuanya telah mati. Hasilnya, bahaya di dalam mongazer serpent telah berkurang secara signifikan. Saat dia bergerak maju, ekspresi Wang Lin muram. Setelah dia memasuki mongazer serpent, dia menyadari ada sesuatu yang salah sejak mongazer serpent melewati pusaran tersebut. Meskipun tidak banyak energi asal di sini sebelumnya, setidaknya dia bisa merasakannya. Namun, saat ini dia tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Hal ini membuat hatinya tenggelam. Jika itu satu-satunya masalah, dia tidak akan terlalu peduli, tapi bukan saja dia tidak bisa merasakan energi asal apapun, bahkan energi asal di dalam tubuhnya perlahan menghilang. Penemuan ini sangat mengejutkannya. Dia segera memeriksa dirinya sendiri dan menemukan bahwa itu tidak menghilang tetapi ditekan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Penindasan ini seperti segel, dan meskipun lambat, jika dia tinggal di sini cukup lama, itu akan menyegel seluruh energi asalnya. Ini tidak ada hubungannya dengan ular mongazer, ini ada hubungannya dengan di mana ular mongazer berada. Jika bagian dalam ular mongazer seperti itu, maka aku khawatir energi asalku akan hilang lebih cepat di luar. Mata Wang Lin berbinar saat tangan kanannya mengepal dan dia melayangkan pukulan. Sesaat kemudian, matanya bersinar terang. Kekuatan tubuh dewa kuno tidak terpengaruh. Berkat ini, saya mungkin bisa mendapatkan beberapa keuntungan di sini. Sambil merenung, Wang Lin langsung menyerang. Segel ini mirip dengan jimat dari klan abadi yang ditinggalkan. Mata Wang Lin berbinar saat dia dengan hati-hati mengendalikan energi asal di tubuhnya. Beberapa saat kemudian, dia sampai di dekat tempat tulang itu berada. Setelah melihatnya, ekspresi Wang Lin menjadi serius. Tulang ular mongazer awalnya memancarkan energi spiritual dalam jumlah besar. Namun, semuanya telah hilang sekarang. Sepertinya segel tidak hanya menekan energi asal tetapi juga energi spiritual. Segala sesuatu yang dapat diserap oleh para kultivator akan disegel. Namun, aku memiliki tubuh dewa kuno, jadi itu tidak terlalu penting bagiku. Mata Wang Lin berkilat kedinginan saat dia mengikuti tulang ular mongazer. Karena tempat ini memiliki pengaruh yang besar terhadap para kultivator, maka akan memiliki efek yang sama pada tempat lain. Jadi semakin lama kita tinggal di sini, semakin besar keuntungan yang saya miliki. Wang Lin menempel di tulang dan langsung menuju ke tempat dia menemukan anak dewa kuno. Saat dia bergerak, suara gemuruh dan guncangan hebat datang dari depan. Begitu gemetar datang, Wang Lin merasakan pijakannya menjadi tidak stabil, seolah-olah ular mongazer sedang bergerak. Wang Lin bergerak maju sambil menempel pada dinding daging. Suaranya menjadi lebih keras dan terkadang ada gelombang kejut dari mantra, yang membuat Wang Lin berhenti. Ekspresinya agak ragu-ragu, dan sesaat kemudian, dia masuk ke dinding daging di sampingnya. Dia bergerak seperti ikan dan membuat lingkaran besar sebelum perlahan bergerak maju lagi. Indera ilahinya tersebar dan dia mengamati sekelilingnya dengan cermat. Sesaat kemudian, indera ilahi Wang Lin menyempit dan berhenti meluas ke dinding daging. Sebaliknya, dia mengamati dengan cermat bagian luar dinding daging. Setelah melihatnya, Wang Lin mundur tanpa ragu sampai dia berada di dekat tulang ular mongazer lagi. Matanya berbinar saat dia berpikir, saya bukan tandingan orang-orang yang masuk, tapi saya juga punya kelebihan. Semakin banyak energi asal yang mereka konsumsi, semakin besar keuntungan saya. Tempat yang dilihat Wang Lin dengan indera ilahi ini adalah area terbuka dengan lebar sekitar 1000 kaki. Meskipun area itu dipenuhi oleh ular mongazer, mereka semua mundur. Dan ada 2 orang di sana. Wajah Wudo Chan pucat dan jubah ungunya compang camping. Dia dalam keadaan menyesal. Namun, dia berdiri di sana mengeluarkan aura kuat seperti pedang terhunus dan tidak mengizinkan siapapun mendekat. Di belakangnya ada sebuah lubang di dinding daging. Itu adalah pintu masuk ke tempat anak dewa kuno itu berada. Kebalikan dari Wudo Chan adalah Yi Muzi yang berjubah hijau. Meski wajahnya juga sedikit pucat, matanya tenang. Fluktuasi mantra memenuhi area di antara mereka. Rupanya, terjadi pertarungan singkat namun sengit. Meskipun indera ilahi Wang Lin hanya berada di dalam ruangan itu untuk sesaat, ia tidak dapat melarikan diri dari mereka berdua. Namun, baik Wudo Chan maupun Yi Muzi tidak peduli pada Wang Lin. Nak, energi asal kita terbatas di sini. Target orang tua ini bukanlah makhluk surgawi itu. Jadi kenapa kau di sini menghalangiku alih-alih membantu Xuan Bao melawan King Sui? Bukankah apa yang kamu lakukan sungguh sangat tidak masuk akal? Kata Yi Muzi pada Wudo Chan. Wudo Chan tidak menjawab, dia hanya menatap Yi Muzi dengan dingin. Dia mengangkat tangannya dan gelembung 5 warna melayang di atas telapak tangannya.
Pandangannya tertuju pada gelembung itu dan dia dengan tenang berkata, saya tidak peduli dengan apa yang dilakukan Yang Mulia Xuan Bao, tapi selama saya di sini, tidak ada yang bisa masuk. Yi Muzi yang berjubah hijau memasang ekspresi muram dan mendengus dingin saat dia melangkah keluar. Tangan kanannya membentuk segel dan sebatang kayu raksasa muncul di hadapannya. Batang kayu raksasa ini memakan seluruh ruang di sini dan menghantam ke depan. Saya tidak bisa membuang terlalu banyak energi asal di sini, jadi saya harus menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat. Lalu aku akan masuk jauh ke dalam Mongazer Serpent dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kepala tetua. Batang kayu raksasa sebelum lelaki tua berjubah hijau itu keluar. Pada saat ini, Wu Do-chan melambaikan tangannya dan gelembung 5 warna itu terbang keluar dan bertabrakan dengan batang kayu raksasa. Saat ini, gelembung itu meledak dengan keras. Batang kayu raksasa yang muncul bergetar dan hancur seiring dengan gelembungnya. Kilatan rasa dingin muncul di mata Yi Muzi. Dia melambaikan lengan kanannya dan sepotong kayu hijau seukuran jari terbang keluar. Saat terbang, Yi Muzi berteriak, satu batang kayu, satu alam. Setelah dia berbicara, batang kayu hijau itu tiba-tiba bergetar dan langsung tumbuh. Kemudian gas hijau tiba-tiba menyebar ke seluruh area. Ketika gas hijau memenuhi kawasan tersebut, seolah-olah kawasan ini terisolasi dari dunia luar, seolah-olah gas tersebut telah membentuk wilayahnya sendiri. Itu menciptakan segel yang mengelilingi Wu Do-chan. Mengambil kesempatan ini, Yi Muzi bergerak cepat dan melewati Wu Do-chan. Dia masuk ke dalam lubang dan menghilang. Wu Do-chan dikelilingi oleh gas hijau, tetapi hanya 3 napas setelah Yi Muzi pergi, ledakan datang dari dalam gas tersebut. Wu Do-chan membuat gelembung dan meledakannya. Ledakan setiap gelembung menyebabkan sebagian gas hijau menghilang. Setelah 3 napas waktu, semua gas hijau telah menghilang. Dia melihat ke lubang tempat Yi Muzi masuk dan menunjukkan senyuman. Dengan satu langkah, dia masuk ke dalam lubang. Wang Lin berdiri di dekat tulang Mongazer Serpent dan memutuskan untuk duduk. Dia menamparkan tas pegangannya dan sebilah pedang terbang keluar. Tangan Wang Lin membentuk segel, dan dia membagi sebagian indera ilahi ke dalam pedang. Dia menunjuk dengan jari ini dan pedang itu terbang lurus ke depan. Indera ilahi Wang Lin mengelilingi pedang dan terus bergerak maju secara perlahan. Ia terbang ke dalam lubang tanpa ragu-ragu dan terus mendorong ke depan. Saat ini kesadaran ilahiku ada di dalam pedang, jadi jika pedang itu dihancurkan, itu tidak masalah. Juga, siapa di antara orang-orang ini yang tidak dapat meruntuhkan bintang hanya dengan menghentakkan kaki? Selain kakak senior King Sui, aku hanyalah seekor semut di mata mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa kekuatan Dewa Kuno saya tidak terpengaruh di sini. Biarkan mereka bertarung terlebih dahulu, dan begitu mereka tidak memiliki banyak energi asal yang tersisa, saya, yang merupakan seekor semut di mata mereka, mungkin bisa. Untuk mendapatkan keuntungan. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengendalikan pedang terbang dan mulai merenung. Pedang terbang itu perlahan terbang ke dalam lubang. Semburan fluktuasi mantra datang dari depan dan menyulitkan Wang Lin untuk mengendalikan pedang terbang, karena tingkat kultivasinya. Untungnya, kekuatan penekan itu ada, dan itu memungkinkan dia untuk mengendalikannya untuk terbang ke depan. Tak lama setelah itu, pedang dengan akal ilahi Wang Lin keluar dari keseluruhannya. Apa yang muncul di hadapannya adalah pusaran besar yang berputar perlahan dan mengeluarkan kekuatan hisap yang tak ada habisnya. Wang Lin tahu bahwa anak dewa kuno ada di dalam pusaran. Sekarang tidak ada jejak King Sui, Yi Muzi, dan yang lainnya. Wang Lin merenung sejenak. Kemudian dia mengendalikan pedang terbang untuk menyerang langsung ke pusaran tanpa ragu-ragu. Episode 937 Penjara Bumi. Sambil mengendalikan pedang terbang, sebuah pikiran melintas di kepala Wang Lin. Aku perlu menemukan cara agar monster tua ini mengonsumsi energi asalnya lebih cepat. Juga, untuk memberikan jalan keluar bagi diriku sendiri. Tanpa ragu-ragu, dia menamparkan tasnya dan lebih dari 10 pedang terbang keluar. Dia mendapatkan semuanya dari perang tadi. Tangannya membentuk segel dan dia terus-menerus menekan energi asal ke dalamnya. Jika salah satu pedang terbang itu meledak, itu akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Kilatan rasa dingin muncul di mata Wang Lin saat dia melambaikan tangannya dan pedang terbangnya menyebar. Mereka terbang seperti kilat menuju semua titik sensitif Mongazer Serpent yang diketahui Wang Lin. Dengan cara ini, aku bisa menyebabkan beberapa perubahan di dalam tubuh ular Mongazer. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Wang Lin. Jika itu orang lain, mereka tidak akan cukup tahu tentang ular Mongazer. Apalagi mengetahui titik sensitif ular Mongazer untuk menyiapkan cadangan.
Adapun pedang dengan akal ilahi Wang Lin, ketika mendekati pusaran, gelombang energi asal tiba-tiba melompat keluar dari dalam pusaran. Ekspresi Wang Lin berubah dan indera ilahi meninggalkan pedang terbang itu tanpa ragu-ragu dalam upaya menghindarinya. Namun lonjakan ini terlalu kuat. Itu seperti banjir yang langsung mempengaruhi pedang terbang itu. Ujung pedang itu roboh sedikit demi sedikit, memanjang hingga ke gagangnya. Namun, indera ilahi Wang Lin bereaksi lebih cepat. Ia meninggalkan pedang yang roboh dan menghindar. Meskipun demikian, indera ilahinya masih tersentuh oleh energi asal ini, sehingga sebagian besar energi itu menghilang. Wajah Wang Lin memerah dan dia duduk di dekat tulang ular Mongazar. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Sungguh gelombang energi asal yang kuat. Jika bukan karena fakta bahwa ia keluar kembali melalui pusaran, tidak ada inderaku yang tersisa. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia tahu bahwa energi asal yang melonjak hanyalah dampak buruk. Lebih penting lagi, pusaran tersebut memiliki daya isap yang kuat, yang merupakan bagian dari mantra ular Mongazar sendiri. Jika kekuatan di dalam ingin keluar, itu akan dihalangi berkali-kali oleh pusaran tersebut. Bahkan jika ada energi asal yang pecah, energi itu akan sangat melemah. Menamparkan tas pegangannya, Wang Lin mengeluarkan pedang lain, dan indera ilahi mengelilinginya. Pedang terbang itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan. Sesaat kemudian, dia tiba di samping pusaran itu sekali lagi. Pedang terbang itu berhenti sejenak, dan setelah memastikan tidak ada lagi fluktuasi energi asal, pedang itu terbang ke pusaran. Berkat kekuatan hisap yang kuat, Wang Lin hampir tidak perlu bersusah payah untuk masuk ke dalam. Tidak lama kemudian, pedang terbang itu muncul di terowongan yang dikenal Wang Lin. Saat dia masuk, gelombang kejut yang cukup kuat untuk membuat Wang Lin kehilangan akalnya menyapu lorong sempit ini seolah ingin menghancurkan segalanya. Banyak tentakel di terowongan runtuh akibat badai ini. Dan banyak mayat berubah menjadi debu dan menghilang. Pedang dengan akal ilahi Wang Lin masuk seperti duri dan tetap menempel di dinding daging. Saat salah satu tentakelnya runtuh, menciptakan celah di dinding daging, pedang itu segera masuk. Hanya dengan melakukan ini dia bisa menghindari gelombang kejut yang melanda. Ada dua sosok yang saling berpapasan, dan ada berbagai kilatan mantra. Itu adalah King Sui dan naga emas yang saling bertarung. Tidak diketahui apa yang terjadi sebelumnya. Jiwa asal Xuan Bao yang terhormat tidak lagi bersama naga emas. Sebaliknya, ia dikelilingi oleh 10 tentakel, dengan mata tertutup dan terlihat sangat lemah. Sejumlah besar energi asal usul langit diserap oleh tentakel. Tentakelnya sangat aktif, lebih sering bergerak dan bergoyang dari biasanya. Siapapun yang melihat ini akan terkejut. Bahkan lebih jauh lagi, ada banyak gelembung di sekitar Yimuzi. Wudo Chan telah menyusulnya, dan mereka terlibat dalam pertempuran. Namun, setelah melihat semua ini, Wang Lin mengerutkan kening. Terowongan ini hanya setengah panjangnya dari sebelumnya, dan dia bisa melihat ujungnya dengan sekilas. Jalan menuju anak dewa kuno telah sepenuhnya tersegel. Wang Lin tetap diam saat dia menyembunyikan dirinya dan dengan hati-hati menyaksikan pertempuran itu. Saat naga emas itu meraung, ia berputar di sekitar yang terhormat Xuan Bao. 5 jimat kuning melingkari kepala naga itu. King Sui berdiri di depannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Matanya bersinar merah dan lampu merah berubah menjadi sambaran petir merah. Petir merah melesat ke arah naga emas. Saat naga emas itu meraung, sisik di tubuhnya bersinar. Aura kuno keluar dari aumannya yang berbunyi, logam yang hancur. Saat dia berbicara, naga emas itu bergetar dan ratusan sisik terbang dari tubuhnya dan berkumpul. Dalam sekejap mata, pedang berskala emas muncul. Pedang ini mengeluarkan gelombang tekanan kuat dan aura naga sungguhan. Itu bergegas menuju King Sui. Mata King Sui masih dingin, dan sambaran petir merah dari sebelumnya menjadi setebal lengan dan melesat ke arah pedang skala emas. Dalam sekejap, petir merah dan pedang skala emas bertabrakan. Ledakan yang mengguncang surga bergema melalui Mongazar Serpent dan badai menyapu terowongan sempit tersebut. Saat ini, terowongan sempit ini diperlebar secara paksa. Celah muncul di dinding daging dan darah hijau menetes. Naga emas mengeluarkan raungan yang menyedihkan dan terpaksa mundur karena dampak ini. Tapi ia melingkari yang terhormat Xuan Bao seperti ular piton dan masih melindunginya. Akibatnya, tubuhnya mulai pecah akibat benturan dan darah emas muncrat. King Sui juga mundur. Tepat pada saat ini, raungan teredam datang dari dalam tubuh ular Mongazar. Raungan ini datang dari Mongazar Serpent itu sendiri. Saat ia meraung, terowongan itu mulai bergetar hebat dan retakan raksasa muncul di atas terowongan.
Darah hijau dalam jumlah besar mengalir keluar dan aura jahat yang tak ada habisnya muncul. Raungannya menjadi semakin intens, dan sepertinya ada sesuatu yang ingin keluar dari celah itu. Mata King Sui berbinar. Dia menghentikan kemundurannya dan menyerang ke depan. Saat rambut panjangnya tertiup angin, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Alam pembantaian." Saat dia berbicara, rambutnya tersebar dengan sendirinya dan seberkas cahaya merah muncul di bawah kakinya dan mulai menyebar. Alam pembantaian adalah mantra yang dibuat sendiri oleh King Sui. Lampu merah di bawah kakinya sangat menyilaukan, dan ketika menyinari naga emas, itu hampir membuat naga terlihat seperti warna yang berbeda. Saat King Sui mendekat, pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lampu merah. Ada terlalu banyak pecahan jiwa. Ini adalah tampilan ekstrim dari pembantaian King Sui. Naga emas meraung ke arah King Sui. 5 jimat di atas kepalanya berputar dengan cepat dan suara gemuruh keluar dari mulutnya. Logam yang hancur, kayu hukuman, air upeti, api beracun, tanah yang terkubur. Pembalikan 5 elemen. Saat naga emas itu meraung, 5 jimat di sekitar kepalanya berhenti berputar. Mereka jatuh satu persatu dan membekas di kepalanya seperti merek. Aura yang sangat kuat meledak dari naga emas. Kemudian ia melihat ke arah King Sui yang mendekat dengan cepat dan membuka mulutnya untuk memuntahkan 5 sinar cahaya. Saat 5 elemen terbalik, 5 sinar cahaya berubah menjadi logam yang tidak pasti, kayu hukuman, aliran air upeti, api racun yang lenyap, dan bumi yang terkubur di angkasa. Ketika kelima elemen tersebut terbalik, sepertinya area tersebut menjadi terisolasi dan menjadi dunianya sendiri. Bahkan Yi Muzi dan Wu Do-chan, yang sedang bertarung di kejauhan, mundur dan melihat ke atas. Rasa dingin melintas di mata King Sui. Alam pembantaian di bawah kakinya bergerak saat dia mengangkat tangannya dan menekan ke bawah. Dia dengan lembut berkata, "Penjara bumi." 6 mantra Kaisar Langit Bai Fan adalah dasar King Sui. Namun, dia sangat berbakat dan telah menciptakan mantra surgawinya sendiri. Semuanya didasarkan pada alam pembantaiannya, untuk membuka alam semesta lain dan mengubah bumi menjadi penjara. Kemanapun ia melewatinya akan menjadi penjara bagi hati. Tidak peduli betapa mengejutkannya mantramu, kau tidak bisa lepas dari kata penjara. Saat King Sui menunjuk, kekuatan hukum yang kuat muncul. Ini adalah hukum penjara. Dalam sekejap, dengan King Sui sebagai pusatnya, semuanya ditutupi oleh kekuatan penyegel yang tak terlihat. Bahkan 5 elemen pembalik pun terjebak. King Sui bergerak seperti kilat dan tiba di sebelah naga emas. Tangannya mengulurkan tangan dan meraih jiwa asal yang mulia Suan Bao yang terbungkus dalam naga emas. Dengan jabat tangannya, tentakel yang tak terhitung jumlahnya di sekitar estim Suan Bao hancur dan sejumlah besar darah hijau berceceran di mana-mana. Mata tertutup Suan Bao yang terhormat tiba-tiba terbuka dan dipenuhi rasa takut. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari tangan King Sui yang seperti cakar besi. Memegang yang terhormat Suan Bao, King Sui hendak pergi ketika aura jahat tiba-tiba keluar dari celah di atas. Itu berbentuk lengan berwarna merah darah dan langsung menabrak tubuh King Sui. Selain aura jahat yang pekat, ia juga mengandung aura ular mongazar. Lengan ini terlalu cepat, dan berisi kekuatan untuk menghancurkan semua mantra. Itu langsung mendarat di tubuh King Sui dan menyebabkan dia gemetar. Bahkan dengan kultivasi King Sui, dia tidak dapat menahannya dan terjatuh ke belakang, mengeluarkan seteguk darah yang besar. Pada saat yang sama, lengan itu meraih jiwa asal yang terhormat Suan Bao dan menariknya kembali. Itu akan kembali ke dalam celah. Saat ini, mata King Sui yang masih acuh tak acuh tiba-tiba dipenuhi kegilaan. Suan Bao yang terhormat adalah satu-satunya petunjuknya tentang apa yang terjadi di alam surgawi. Namun, sekarang setelah diambil oleh orang lain, ini membuat King Sui menjadi gila. Harus dikatakan bahwa bahkan Bai Fan pun tidak akan berani membuat marah King Sui. Sebaliknya, dia menerima King Sui sebagai muridnya dan membuat King Sui berhutang padanya. Bahkan orang misterius yang sangat dihormati oleh Master Flamespark tidak ingin memprovokasi King Sui. Namun, kemarahan King Sui meledak ketika yang terhormat Suan Bao dibawa. Episode 938 Mantra Boneka Dewa Kuno. Pembantaian. King Sui meraung dan dia bergegas keluar dikelilingi oleh lampu merah. Alam Ji berputar di sekelilingnya, dan meskipun tangannya tidak membuat segel, mantra muncul di sekelilingnya. Garis tipis muncul di hadapannya. Itu seperti garis darah, dan setelah muncul, sepertinya itu bisa merobek ruang. Saat King Sui menyerang, garis itu juga melesat ke arah lengan yang mundur. Ledakan.
Suara yang menggemparkan bumi bergema ketika King Sui mendekat ke lengannya dan menyerang dengan gila-gilaan. Gemuruh tak berujung bergema, dan setiap kali garis merah menyerang, lengannya akan bergetar. Ketika Wang Lin melihat ini, dia tersentak. Tubuhnya, yang duduk di sebelah tulang ular Mongazar, tiba-tiba bangkit dan menyerang ke depan. Meskipun aku, Wang Lin, bukanlah seorang pria sejati saat aku berkeliling dunia, aku berhutang budi pada King Sui. Sekarang dia cemas dan gila, saya tidak bisa duduk diam dan mengabaikan ini. King Sui sepertinya sudah gila dan menyerang tanpa henti. Pemandangan ini membuat pupil mata naga emas mengecil. Bahkan Yi Muzi tersentak. Dia akhirnya mengerti mengapa kepala tetua keluarga menyuruhnya untuk tidak memprovokasi King Sui dengan santai. Ekspresi Wu Dochan juga berubah saat dia melihat King Sui. Khususnya, garis merah sebelum King Sui membuat pikirannya bergetar. Adapun King Sui, mata kanannya tiba-tiba meledak menjadi tumpukan daging dan darah. Semua alam ji miliknya keluar dan mendarat di lengan. Lengannya bergetar, dan pada saat ini, ia melonggarkan cengkeramannya pada jiwa asal yang mulia Xuan Bao. Naga emas yang telah mengamati pertempuran ini menyerang dan matanya bersinar. Tubuhnya yang besar menuju ke arah yang terhormat Xuan Bao dan ekor naganya melesat ke arah King Sui. Ada juga lengan dengan aura ular Mongazar. Ia membuka tangannya, dan kali ini ia meraih ke arah King Sui. Mata kanan King Sui berlumuran darah dan mata kirinya benar-benar merah karena sedikit kegilaan. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk dengan jari ini. Dalam sekejap, angin hitam berkecamuk dan 8 naga hitam yang mengaum muncul di sekelilingnya. Kekuatan 8 naga hitamnya hanya berada di urutan kedua setelah panggilan angin Baifan, yang dapat memanggil 9 naga hitam. Kekuatan 8 naga beberapa kali lebih kuat dari 7 naga. Saat 8 naga panggil angin meraung, mereka langsung menyerang jiwa asal yang terhormat Xuan Bao. Mereka tidak menghancurkannya, namun menyapunya, menyebabkan asal muasal yang terhormat Xuan Bao hampir runtuh. Saat 8 naga mengelilingi jiwa asal, mereka terus-menerus menyegelnya, menyebabkan jiwa asal yang terhormat Xuan Bao mengalami koma. Kemudian mereka mengirim jiwa asal menuju pusaran di pintu masuk. Tepat ketika jiwa asal yang terhormat Xuan Bao diterbangkan menuju pintu masuk, tubuh Wang Lin memasuki pusaran. Dia segera meraih jiwa asal yang terhormat Xuan Bao dan dengan cepat mundur. Dalam sekejap, dia bergegas keluar dari pusaran. Semua ini terjadi dengan lancar sehingga tidak ada keraguan sama sekali. Mantra King Sui dan penampilan Wang Lin diatur waktunya dengan tepat. Sebelum pergi, Wang Lin melihat jejak kepercayaan di dalam kegilaan di mata kiri King Sui. Saudara senior King Sui, aku akan melakukan yang terbaik. Wang Lin keluar dari pusaran. Setelah melemparkan jiwa asal yang mulia Xuan Bao ke dalam tasnya, dia berbalik dan membuka mata ketiganya tanpa ragu-ragu. Lampu merah menyebar dan mengunci pusaran, menyebabkan sepotong energi asal keluar lagi. Naga emas itu mengaum dan segera mengubah arah. Itu sangat cepat sehingga ia tiba di sebelah pusaran dalam sekejap dan masuk ke dalamnya. Saat ia masuk, cahaya keemasan bertabrakan dengan cahaya merah dari mata ketiga. Ia terkejut karena ada jejak kekuatan di dalam lampu merah yang bahkan mampu mengejutkan dirinya sendiri. Namun, lampu merah itu terlalu lemah untuk menjadi ancaman, meski perasaan di lubuk hatinya yang terdalam sangat jelas. Tubuh besarnya tanpa sadar berhenti. Saat Wang Lin melihat kepala naga raksasa itu, dia terguncang. Tekanan yang begitu dekat membuatnya terkesiap. Pihak lain juga berhenti sejenak, dan Wang Lin segera mengebor dinding daging di dekatnya. Dia bergerak sangat cepat dan tidak ke bawah, melainkan ke atas. Saat dia melarikan diri, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia merasakan cadangan yang dia tanam. Wajahnya memiliki ekspresi suram namun kejam. Tubuh raksasa naga emas itu jauh lebih cepat dari Wang Lin. Dalam pandangannya, Wang Lin hanyalah seekor semut, dan semut seperti itu telah berani mencuri jiwa asal yang terhormat Xuan Bao sebelumnya. Ini memicu murka surga. Dia bahkan tidak perlu membuang energi untuk meniup debu untuk membunuh semut ini. Saat dikejar, ia mengeluarkan suara gemuruh. Mengaum. Raungan ini mengandung energi asal yang terlalu cepat, dan menyerbu ke depan, menyebabkan dinding daging di sekitarnya bergetar. Tubuh Wang Lin gemetar dan dia batuk darah, tapi dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia meminjam kekuatan ini untuk bergerak lebih cepat. Meledak. Wang Lin berteriak. Saat dia bergerak maju, jiwa aslinya terguncang. Jika bukan karena tubuh dewa kunonya, dia akan meledak dan mati. Bahkan sekarang dia merasakan sakit yang luar biasa. Namun, dia tidak takut. Saat dia berteriak, pedang terbang yang dia sembunyikan di titik sensitif ular Mongazar tiba-tiba meledak.
Ada beberapa titik yang sangat sensitif di Mongazer Serpent. Meskipun ledakan ini tidak dapat melukainya secara serius, jika tempat itu rusak, hal itu akan menimbulkan rasa sakit yang tak terbayangkan pada ular Mongazer. Rasa sakit yang hebat akan menyebabkan kemarahan ular Mongazer mencapai puncaknya. Namun, hampir mustahil bagi orang untuk menemukan tempat-tempat ini di dalam ular Mongazer raksasa. Bahkan jika mereka secara tidak sengaja mengenai mereka, itu tidak akan terlalu mempengaruhi Mongazer Serpent. Tapi itu berbeda untuk Wang Lin. Saat ini, semua titik sensitif ular Mongazer terkena ledakan pedang terbang sekaligus. Rasa sakit seperti ini tidak lebih lemah dibandingkan saat terluka sebelumnya. Tubuh besar ular Mongazer berkeliaran tanpa tujuan di kehampaan, namun pada saat ini, tubuhnya bergetar hebat. Lalu terdengar suara gemuruh yang menjengkelkan dari dalam tubuhnya. Ada perubahan mengejutkan yang terjadi di dalam tubuh ular Mongazer. Pergerakan ular Mongazer menyebabkan tekanan kuat menyebar. Itu berguncang begitu hebat hingga rasanya dunia seperti terbalik. Mengaum. Ular Mongazer mengeluarkan raungan marah lainnya. Kali ini ia menjulurkan tubuhnya dan membuka mulutnya. Ia bergerak lebih cepat, seolah ingin memuntahkan semua yang ada di dalamnya. Ada kekuatan dahsyat yang keluar dari mulutnya. Saat ini, Wang Lin, yang melarikan diri, hendak ditangkap oleh naga emas ketika sebuah kekuatan mengelilingi tubuhnya. Dia tidak berhenti sama sekali dan didorong dengan kecepatan yang sangat cepat. Dinding daging di atasnya terbuka, menciptakan jalur langsung ke mulut ular Mongazer. Bukan hanya Wang Lin, naga emasnya pun sama. Ia kehilangan kendali atas tubuhnya dan langsung didorong oleh suatu kekuatan. Demikian pula, di pusaran, King Sui bertarung dengan lengannya ketika tubuhnya tanpa sadar didorong ke atas. Yi Muzi dan Wu Dochan juga tidak bisa melarikan diri. Mereka terkena dampaknya dan terdorong keluar melalui celah. Ular Mongazer terus mengaum dalam kegelapan. Kekuatan tak berujung didorong keluar dari dalam Mongazer Serpent. Ada kilatan emas, dan tubuh naga emas adalah yang pertama diludahkan. Tak lama setelah itu adalah Wang Lin. Setelah itu, King Sui, Yi Muzi, dan Wu Dochan semuanya diludahkan ke dalam kehampaan. Saat Wang Lin diludahkan, dia menyegel energi asalnya dan energi asal celestialnya sendiri dengan harapan dapat menunda penindasan mereka. Namun, hal itu tidak berpengaruh. Dia merasakan energi asalnya dengan cepat menghilang, dan lapisan pembatasan mendarat di tubuhnya. Energi asal celestial di tubuhnya mengalami nasib yang sama. Hanya kekuatan dewa kuno di tubuh dewa kunonya yang tidak terpengaruh sama sekali. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia mundur dengan cepat. Dia bukan satu-satunya yang energi asalnya ditekan dengan cepat. Naga emas, Yi Muzi, dan yang lainnya mengalami nasib yang sama. Namun, orang-orang ini sangat sadar akan tempat aneh ini. Yi Muzi dikelilingi oleh 3 potong kayu ungu dan wajahnya pucat. Meskipun dia tidak bisa menghentikan pemborosan sepenuhnya, dia bisa memperlambatnya. Cahaya tak terlihat melintas di sekitar naga emas, membuatnya hampir tidak bisa menahan kekuatan penyegelan, tapi itu jelas lebih rendah dari metode Yi Muzi. Wu Dochan adalah yang paling santai. Dia memiliki gelembung besar di sekelilingnya yang sepertinya mengisolasi lingkungannya. Namun, gelembung itu terus-menerus menghilang, dan itu mengharuskan dia untuk terus-menerus menggunakan energi asal untuk mengisinya kembali. Adapun King Sui, dia hanya melambaikan tangannya dan menggunakan penjara bumi untuk secara paksa memblokir kekuatan penyegelan, tapi dia tidak bisa mempertahankannya lama-lama. Sebaliknya, yang paling santai adalah Wang Lin. Dia benar-benar mengabaikan energi asal di dalam tubuhnya saat dia mengepalkan tinjunya, menatap naga emas, dan menyeringai. Namun, dia tidak bergerak, dia terus mundur dan berpikir, saat ini bukanlah kesempatan terbaik, mari kita tunggu sebentar lagi. Saat semua orang diusir, auman ular Mongazer bergema sekali lagi. Kemudian pusaran muncul di antara matanya dan sesosok tubuh keluar. Orang ini secara tak terduga adalah Ji Xiantian. Namun, mata Ji Xiantian redup dan kadang-kadang menunjukkan kilatan perjuangan. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan suara gemuruh dan terbang keluar dari pusaran di antara mata ular Mongazer. Murid Wang Lin menyusut tapi kemudian segera bersinar terang. Jantungnya mulai berdebar semakin cepat. Dengan tubuh dewa kunonya, dia segera mendeteksi aura dewa kuno dari tubuh Ji Xiantian. Dari pandangannya, Ji Xiantian ini dibentuk oleh bintang dewa kuno. Atau lebih tepatnya, dia digabungkan dengan bintang dewa kuno untuk menjadi eksistensi yang bukan dewa surgawi, kultivator, atau dewa kuno. Mantra boneka dewa kuno. Wang Lin segera mengingat sesuatu dari ingatan Tusi, mantra yang hanya bisa digunakan oleh dewa kuno dewasa. Tubuh Ji Xiantian berisi bintang dewa kuno.
Dengan menyerapnya, aku bisa mendapatkan sebagian dari warisan kekuatan Dewa Kuno. Boneka Dewa Kuno yang menyatu dengan satu bintang tidak berbeda dengan Dewa Kuno bintang satu dalam hal kekuatan. Dan bintang Jisiantian berasal dari Dewa Kuno bintang 8. Episode 939. Jisiantian meraung dan berkedip, menciptakan ledakan sonik. Dia cepat melampaui imajinasi. Bahkan teleportasi pun tidak dapat mencapai kecepatan ini. Saat ledakan bergema, tubuhnya telah sampai di sebelah naga emas. Dia kemudian melayangkan pukulan, menyebabkan naga emas itu gemetar dan mengeluarkan darah. Tubuh besar naga emas itu tanpa ampun terlempar ke belakang. Saat naga emas itu terlempar ke belakang, Jisiantian tiba-tiba menghilang dan gelembung di sekitar Wudochan meledak. Dada Wudochan tenggelam dan sebuah lubang muncul di dalamnya seolah-olah dihancurkan oleh kepalan tangan. Dia batuk darah dan tulang rusuknya patah. Kejutan memenuhi matanya saat dia terjatuh ke belakang. Ini bukanlah akhir. Saat naga emas dan Wudochan terlempar, 3 batang kayu ungu di sekitar Yimuzi berputar dengan cepat. Suara menderu datang dari mereka dan mereka membentuk pertahanan yang hampir kedap udara. Namun, Jisiantian terlalu cepat dan mampu menemukan celah di antara 3 batang kayu ungu yang berputar. Tinjunya menembus dan mendarat di Yimuzi. Darah keluar dari sudut mulut Yimuzi dan dia mundur. Riak dalam jumlah besar muncul di hadapan tubuh King Sui dan mata kirinya bersinar terang. Sebuah dampak datang ke arahnya, menyebabkan dia mundur, dan semakin dia mundur, semakin kuat pula riak di depannya. Sesaat kemudian, riaknya tiba-tiba meningkat, dan dengan keras, wajah King Sui menjadi pucat. Lalu dia mundur lebih cepat. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Itu sangat cepat sehingga mata atau indera keilahian tidak dapat menangkap kecepatan Jisiantian yang tak terbayangkan. Karena kekuatan penyegelan kekosongan, energi asal dalam tubuh mereka ditekan. Seiring dengan gelombang serangan Jisiantian, kultivasi mereka segera jatuh. Wang Lin tidak bisa melihat bayangan Jisiantian, dia hanya merasakan hembusan angin menghampirinya. Kemudian kekuatan yang sangat kuat menyerang langsung ke arahnya. Namun, Wang Lin tidak khawatir sama sekali. Saat kekuatan mendekat, tubuh Wang Lin berbalik dan dia melemparkan pukulan ke dalam kehampaan dengan tangan kirinya berdasarkan perasaan misterius yang dia dapatkan dari tubuh Dewa Kunonya. Bang! Setelah ledakan yang menggemparkan, Wang Lin terpaksa mundur. Wajahnya menjadi pucat dan darah keluar dari sudut mulutnya. Namun, sebelum dia, Jisiantian dipaksa keluar dari kehampaan untuk pertama kalinya. Jisiantian terpaksa mundur 2 langkah, dan dia menatap Wang Lin dengan cahaya misterius di matanya. Saat Wang Lin mundur, dia dengan cepat berteriak, dia tidak memiliki energi asal di dalam tubuhnya, jadi dia tidak dibatasi oleh segel di sini. Dia pandai dalam serangan fisik. Energi asal para senior semuanya hilang, jadi jika kalian semua tidak bekerja sama untuk membunuhnya, itu akan menjadi berbahaya. Junior, tutup mulut. Tubuh naga emas itu bergerak dan 5 jimat di sekitarnya memancarkan cahaya aneh. Aura 5 elemen memenuhi tubuhnya, dan bukannya menyerang Jisiantian, dia malah menyerang Wang Lin. Aura 5 elemen berputar, dan saat naga emas meraung, itu berubah menjadi 5 sinar yang ditembakkan ke arah Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia tahu dia tidak bisa lepas dari mantra naga emas, jadi dia berhenti di depan aura 5 elemen dan mengeluarkan jiwa asal Suan Bao tanpa ragu-ragu. Dia akan menghancurkannya. Jika kamu mengambil 1 langkah lagi, jangan salahkan aku karena menghancurkan jiwa asal ini. Aura 5 elemen tiba-tiba berhenti dan mata naga emas dipenuhi amarah. Jika bukan karena energi asalnya menghilang terlalu cepat dan telah dilukai oleh Jisiantian, dia tidak akan diancam seperti ini. Namun, saat ini dia hanya bisa marah. Di kejauhan, Jisiantian mengungkapkan senyuman aneh dan tiba-tiba menghilang. Ekspresi Yimuzi berubah dan dia dengan cepat mundur, tapi kecepatannya terlalu lambat. Suara letupan bergema di sekujur tubuhnya seperti orang gila, seolah-olah dia terkena dampak yang kuat. Semua mantranya saat ini terlalu lambat. Bahkan sebelum dia bisa menggunakannya, mereka sudah roboh. Yang membuat Yimuzi semakin tertindas adalah ketika dia menggunakan mantra, sebagian besar kekuatannya akan dilemahkan oleh kehampaan. Mustahil untuk menampilkan kekuatan penuh mantranya, kalau tidak, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Energi asal dalam tubuhnya terus menghilang, dan menghilang semakin cepat. Tingkat kultivasinya sudah turun dari puncak ke tahap akhir pembersih nirwana. Sesaat kemudian, Yimuzi tidak lagi peduli dengan hilangnya energi asal. Dia membuka tangannya dan berteriak, 1 kayu, 1 alam.
Salah satu dari 3 batang kayu ungu segera runtuh menjadi titik cahaya, membentuk wilayahnya sendiri. Saya segera menutup area sekitar 50 km. Namun, Ji Xiantian bahkan lebih cepat. Saat area sepanjang 50 km ditutup, dia mundur selangkah dan menghilang. Cukup. Ayo bunuh boneka Ji Xiantian ini dulu sebelum berurusan dengan yang lain. Ekspresi Wu Dochan suram karena tingkat kultivasinya juga turun drastis. Sambil mengeluarkan suara gemuruh, dia mengambil langkah keluar dan sejumlah besar gelembung muncul. Di bawah kendalinya, sebuah gelembung melesat langsung ke arah Yi Muzi. Hindari pemusnahan. Tangan Wu Dochan membentuk segel dan menunjuk ke depan. Gelembung tersebut berubah dari 1 menjadi 2, lalu 2 menjadi 4, hingga mengelilingi area tersebut. Tepat pada saat ini, salah satu gelembung tiba-tiba runtuh. Mata Wu Dochan berbinar. Indera ilahinya menyebar dan semua gelembung di sekitarnya berkumpul. Meledak. Saat ledakan bergema, Yi Muzi melambaikan lengan bajunya dengan ekspresi muram. Sebatang kayu sepanjang 1000 kaki segera muncul dan terbang menuju tempat dia melambai. Dampak yang kuat menyebar ke segala arah. Di saat yang sama, naga emas itu mengerang dan terlempar ke belakang lagi. Ji Xiantian muncul kembali di dekat naga emas tanpa cedera. Dia kemudian terus membombardir naga emas itu. Saat naga emas itu mundur, ia mengeluarkan suara gemuruh. Dia meringkuk dan membuka mulutnya untuk melahap Ji Xiantian. Namun, saat dia membuka mulutnya, semua giginya hancur. Ji Xiantian tertawa terbahak-bahak dan mundur. Kemudian matanya berbinar dan dia mengatakan sesuatu dalam bahasa yang tidak dapat dipahami oleh siapapun di sini kecuali Wang Lin. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Saat mundur, tubuh Ji Xiantian menghilang. Wang Lin tenang, dan saat Ji Xiantian menghilang, tangan kanannya mengepal dan dia meninju ke samping. Dengan keras, tubuh Wang Lin terlempar ke belakang, namun Ji Xiantian juga terpaksa menampakkan dirinya. King Sui segera mendekat, dan tangan kanannya membentuk segel dan angin hitam muncul. Angin hitam berubah menjadi 8 naga hitam yang mengaum menuju Ji Xiantian. Ji Xiantian mengungkapkan senyuman aneh. Saat naga hitam itu tiba, dia sudah menghilang. Namun, saat dia hendak menghilang, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Tungku Dewa Kuno muncul di sekitar Wang Lin dan dia menghilang dalam sekejap mata. Ketika Wang Lin muncul kembali, tepat di tempat Ji Xiantian mundur. Setelah dia muncul kembali, Tungku Dewa Kuno belum menghilang, dan Wang Lin melayangkan pukulan. Ji Xiantian segera berbalik dan melontarkan pukulan yang bertabrakan dengan tinju Wang Lin. Dengan keras, Wang Lin batuk darah dan dipaksa kembali. Pada saat yang sama, Ji Xiantian juga didorong mundur. Pada saat ini, tangan King Sui membentuk segel dan sejumlah besar tetesan air hujan muncul dan mendekat. Ji Xiantian mencibir dan menggunakan kecepatannya untuk menghilang sekali lagi. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Kakak senior, bantu aku dengan energi asal surgawi." Pada saat yang sama, dia menunjuk dan berteriak, "Berhenti." Dengan satu kata, semua sisa energi asal Wang Lin dan energi asal Celestial mulai bergerak. Mereka melewati tangan kanannya dan menuju kehampaan. King Sui tidak ragu-ragu. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengirimkan setengah dari sisa energi asal Celestialnya ke tubuh Wang Lin. Energi asal Celestial yang memasuki tubuh Wang Lin sangat kuat, dan keluar melalui tangan kanannya. Mantra berhenti digunakan dengan cara yang gila untuk pertama kalinya oleh Wang Lin. Mantra berhenti ini melampaui apapun yang pernah digunakan sebelumnya. Dengan satu kata, berhenti, tubuh Ji Xiantian berhenti di kehampaan. Di kejauhan, Yi Muzi dengan cepat bergerak maju. Segel di sini mencegah teleportasi, tapi kecepatannya tidak lambat. Sebelum dia mendekat, tangannya membentuk segel. Tanpa ragu-ragu, balok kayu ilusi di depannya dengan cepat berputar dan menyusut hingga berubah menjadi pedang kayu. Pedang kayu ini bergerak seperti kilat dan menembus kepala Ji Xiantian. Suara letupan tercipta saat seluruh pedang menembus tubuh Ji Xiantian. Kemudian pedang kayu itu tiba-tiba meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya berisi kekuatan dan roboh di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Wu Dochan melambaikan tangannya dan mengeluarkan seteguk energi asal yang berubah menjadi gelembung dalam jumlah besar. Ini dilakukan saat Wang Lin menghentikan Ji Xiantian. Dia mendekat dan gelembung mengelilingi Ji Xiantian sebelum meledak. Ada juga naga emas itu. Saat ini, kebenciannya terhadap Ji Xiantian sangat kuat. Sambil mengeluarkan suara gemuruh, 5 elemen menyatu dan secara tak terduga membentuk mahkota ilusi. Mahkota ini langsung mendekati Ji Xiantian dan tanpa ampun meremukkan kepalanya.
Ketiga monster tua itu semuanya menyerang pada saat yang bersamaan. Ji Xiantian meraung dan ingin berjuang, tapi sudah terlambat. Terdengar ledakan keras ketika pedang kayu, gelembung, dan mahkotanya mendarat pada saat yang bersamaan. Lalu tubuh Ji Xiantian tiba-tiba roboh. Daging dan darah dalam jumlah besar berserakan. Mata Wang Lin menunjukkan jejak keserakahan yang jarang muncul dalam 1000 tahun kultivasinya. Tungku dewa kuno muncul di sekelilingnya dan dia langsung mendekati tubuh Ji Xiantian yang roboh. Dalam sekejap, dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah dewa kuno. Dia kemudian membuka mulutnya dan menghirupnya seperti orang gila. Warisan kekuasaan. Bintang seukuran kepalan tangan dari tubuh Ji Xiantian yang roboh memancarkan cahaya lembut. Itu memancarkan kekuatan dewa kuno. Episode 940 Dewa Kuno Kerajaan Bintang 4. Saat Wang Lin menarik napas, bintang ungu itu bergetar dan menyerbu ke arahnya. Saat hendak dimakan oleh Wang Lin, ular Mongazer mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian aura dewa kuno yang sangat kuat meledak dari ular Mongazer. Pada saat yang sama, Yi Muzi dan Wudo Chan mengungkapkan cahaya aneh di mata mereka, dan keduanya menyerang bintang ungu itu. Namun, mereka berdua telah menggunakan banyak energi asal dalam pertempuran terakhir, sehingga tingkat kultivasi mereka turun langsung ke Nirvana Skrier. Keduanya dengan cepat menyerang bintang ungu itu dari dua sudut berbeda. Ada sedikit kegilaan di mata Wang Lin. Saat keduanya mendekat, suara letupan keluar dari tubuhnya dan dia membesar 1 kali lipat dan langsung menelan bintang itu. Saat dia melahap bintang itu, Wang Lin merasakan kekuatan yang tak terbayangkan meledak dari tubuhnya. Setelah kekuatan di tubuhnya meledak, dia mundur seperti orang gila. Sebuah aura bergerak di dalam dan di luar tubuhnya, dan dia dipenuhi dengan perasaan yang kuat. Dia merasa segalanya di hadapannya akan hancur jika dia melayangkan pukulan. Dia tertawa, dan tubuhnya tiba-tiba mengalami perubahan saat dia mundur. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan dia tiba-tiba menjadi raksasa setinggi ratusan kaki. Aura yang sangat kuat tiba-tiba mengisi kekosongan. Bintang dewa kuno yang tersembunyi di antara alis Wang Lin memadat dan 3,5 bintang sebelumnya segera menjadi 4 bintang. Ini adalah 4 bintang sungguhan. Dewa kuno bintang 4 dari garis keturunan bangsawan dengan warisan dari Tusi. Ini berbeda dari dewa kuno bintang 4 biasa. Suara letupan di dalam tubuh Wang Lin menjadi lebih intens dan dia langsung tumbuh hingga tingginya sekitar 1000 kaki. Aura yang kuat menyebar dengan gila-gilaan. Murid Yi Muzi dan Wudo Chan menyusut saat mereka menatap Wang Lin. Wang Lin mengepalkan tangannya dan tertawa. Perasaan mengendalikan dunia membuatnya percaya diri. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik dan tubuh raksasanya bergerak melewati Yi Muzi dan Wudo Chan. Dia menyerang langsung ke arah naga emas yang menatap semua ini dengan tercengang. Naga emas telah terluka berkali-kali dan menggunakan banyak mantra. Selain itu, sejumlah besar energi asalnya telah disegel, sehingga jumlah kekuatan yang bisa dia tampilkan telah turun langsung ke Nirvana Skrier tahap awal. Melihat tubuh Wang Lin setinggi 1000 kaki mendatanginya, naga emas dengan cepat menyusut kembali menjadi manusia berjubah naga. Dia kemudian mundur sementara tangannya membentuk segel, menyebabkan 5 jimat di sekitar kepalanya berputar dengan cepat, dan dia berteriak, "Api racun." Setelah dia berbicara, salah satu jimat di atas kepalanya mulai terbakar. Api hijau berisi racun kuat ditembakkan ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berbeda. Saat ini dia bukan lagi seorang kultivator melainkan dewa kuno yang telah memperoleh warisan kekuasaan dan warisan pengetahuan. Dewa kuno Kerajaan Bintang 4. Meskipun kekuatan avatar Wang Lin tersegel sepenuhnya dan dia hanya bisa menggunakan kekuatan tubuh dewa kunonya, dewa kuno Bintang 4 cukup kuat untuk membunuh naga emas ini. Api racun mengandung racun yang mematikan bagi para kultivator tetapi tidak berarti bagi dewa kuno. Ketika Wang Lin mendekat, tinju raksasanya hancur. Ledakan. Ledakan sonik terjadi dan pukulan tersebut menciptakan hembusan angin. Saat api hijau tiba, api itu padam. Asap hijau dalam jumlah besar muncul dan didorong kembali ke arah pria berjubah naga itu. Ekspresi pria parubaya berjubah naga itu berubah drastis, dan tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Tribute Water." Logam hancur. Kayu hukuman. Bumi yang terkubur. Saat dia meraung, 5 jimat di atas kepalanya semuanya bersinar dan bergerak tanpa angin. Lalu laut biru tiba-tiba muncul dan menghantam Wang Lin. Laut ini adalah air tribute, dan membawa kekuatan pasukan, datang dengan suara gemuruh. Namun, itu tidak mampu menghentikan pukulan dewa kuno bintang 4 Wang Lin. Begitu laut tiba, ia runtuh menjadi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya dan terdorong mundur.
Laut ini memang memiliki kekuatan tentara, namun pukulan Wang Lin beberapa kali lebih kuat, jadi sekarang bisakah laut tidak runtuh? Saat air tribute hancur, ada kilatan emas saat pedang yang dibentuk oleh sisik naga melesat ke arah Wang Lin. Tinjunya mendarat, dan dengan keras, pedang skala naga itu bergetar. Ujungnya mulai retak, seolah ada kekuatan yang mengupas semua sisik naga. Setelah pedang skala naga, batang kayu hitam segera menyusul setelahnya. Batang kayu besar ini mengeluarkan aroma darah dan memiliki banyak jiwa surgawi di dalamnya. Saat tangisan sedih bergema, riak yang tak terhitung jumlahnya menyerang Wang Lin. Setelah Punishment Wood, sejumlah besar tanah hitam membentuk badai hitam yang menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih acuh tak acuh, dan tangan kanannya mendarat di kayu hukuman. Batang kayu itu terbelah menjadi dua dan tidak mampu menghentikan tinjunya sedikit pun. Badai hitam yang terbentuk dari tanah hitam tiba-tiba runtuh saat batang kayu terbelah menjadi dua. Tidak ada yang bisa menghentikan pukulan dari tubuh Dewa Kuno Kerajaan Bintang 4 Wang Lin. Setelah menghancurkan kelima elemen, pukulan ini mendarat langsung pada pria berjubah naga. Terjadi ledakan yang menggemparkan saat pria berjubah naga itu batuk darah dan terlempar ke belakang. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Dari pandangan Yi Muzi dan teman-temannya, tubuh raksasa Wang Lin telah mengambil langkah, melayangkan pukulan, dan pria berjubah naga itu terlempar ke belakang. Suara letupan datang dari dalam diri pria berjubah naga dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Jika mereka berada di luar dan kultivasinya tidak disegel, akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk melukainya. Namun, di sini, Wang Lin memiliki semua kelebihannya. Pria berjubah naga ini sebagian besar kultivasinya disegel, jadi dia harus mundur. Mata Wang Lin acuh tak acuh saat dia bergerak maju dan menendang dengan kaki kanannya. Wajah pria berjubah naga itu pucat pasi. Keengganan memenuhi matanya saat tangannya membentuk segel dan dia berteriak, kekuatan 5 elemen. Setelah dia berbicara, 5 jimat di atas kepalanya berputar dengan cepat dan aura 5 elemen muncul dan membentuk mahkota ilusi. Kemudian kekuatan 5 elemen ditembakkan ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan tangannya terulur. Meski tubuhnya telah membesar, tas pegangannya masih bersamanya. Meski sangat kecil dibandingkan tubuhnya, dia masih bisa membukanya. Setelah dia meraihnya, sebuah mahkota muncul di tangan Wang Lin. Saat mahkota muncul, ekspresi pria berjubah naga itu berubah drastis. Ketidakpercayaan memenuhi matanya saat dia berseru, mahkota 5 elemen milik Santo Naga. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan ini? Ia bahkan memiliki jiwa. Pria berjubah naga itu menjadi bingung ketika dia menyerah pada mantranya dan mundur. Di saat yang sama, dia mengeluarkan token kayu dan langsung menghancurkannya. Token kayu itu berubah menjadi asap dan sepertinya membuka jalan di kehampaan ini. Dia akan memasuki lorong itu. Saat dia hendak melarikan diri, mahkota di tangan Wang Lin terbang keluar. Saat diputar, ia memancarkan cahaya 5 warna. Kemudian sekuntum mawar muncul, dan ketika mekar, muncullah bayangan seorang wanita. Wanita itu dipenuhi dengan arogansi dan sangat cantik. Setelah dia muncul, dia mengarahkan tangannya yang seperti giok ke pria berjubah naga. Dengan ujung jarinya ini, pria berjubah naga itu mengeluarkan raungan yang menyedihkan dan tidak bisa lagi melarikan diri. Seolah-olah dia sedang ditarik, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya dan diserap oleh mahkota. Wanita cantik itu berbalik dan dengan hati-hati memandang Wang Lin. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar, dan dia akhirnya menghilang. Adegan ini tidak hanya mengejutkan Yi Muzi dan teman-temannya, bahkan mengejutkan Wang Lin. Dia segera mengambil mahkotanya dan dengan dingin menatap Yi Muzi dan Wu Do-chan. Kedua orang ini sekarang tidak menjadi ancaman bagi Wang Lin. Kultivasi mereka telah disegel secara serius dan akan terus disegel. Kemudian pandangan Wang Lin beralih ke ular Mongazer yang mengeluarkan aura Dewa Kuno. Lalu dia membuka mulutnya dan mengaum. Raungan dari tubuhnya yang setinggi 1000 kaki tidak lebih lemah dari suara ular Mongazer karena itu adalah suara Dewa Kuno. Ketika dia mengeluarkan suara gemuruh, itu sangat mengguncang. Bahkan kehampaan ini sepertinya tidak mampu menghentikan auman Dewa Kuno. Gemuruh-gemuruh yang tak berujung terbentuk dan ledakan sonik yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Hanya ada satu makna yang terkandung dalam auman dalam bahasa para dewa kuno ini, dan itu adalah tantangan. Setiap anak dewa kuno harus menantang dewa kuno lainnya sebagai jalan menuju kedewasaan. Wang Lin, yang memegang warisan pengetahuan Tusi, mengetahui hal ini dengan sangat baik.
Untuk klan Dewa Kuno, untuk beralih dari 3 bintang ke 4 bintang, seseorang memerlukan aura Dewa Kuno dewasa. Jika tidak, mustahil untuk maju. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Begitu Dewa Kuno memperoleh 4 bintang, mereka akan memiliki kualifikasi untuk menjadi dewasa. Dan inilah kualifikasi untuk menantang. Raungannya adalah untuk memberitahu Dewa Kuno di dalam ular Mongazer bahwa dia ingin menantangnya. Saat auman Wang Lin keluar, auman keluar dari dalam ular Mongazer. Ular Mongazer membuka mulutnya dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya keluar. Ada seseorang yang terjerat dalam tentakel. Orang ini berukuran sama dengan kultivator normal, tetapi dengan 5 bintang kabur berputar di dahinya. Dia terjerat oleh tentakel saat dia menatap Wang Lin. Anggota klan saya menerima tantangan Anda untuk perjalanan Anda menuju kedewasaan. Saat Dewa Kuno bintang 5 berbicara, tentakel di sekitarnya mengendur satu per satu. Dia kemudian bergerak maju dan berjalan 3 langkah. Setelah langkah pertama, tubuhnya tumbuh hingga tingginya 300 kaki, dan aura yang kuat melonjak. Kemudian, setelah langkah kedua, dia langsung menjadi raksasa setinggi 1000 kaki, dan aura kuno mengelilingi area tersebut. Saat dia mengambil langkah ketiga, tingginya menjadi 3000 kaki dan seperti dewa.